Surat kabar Rong Cheng ya, Nona Jiang dari keluarga Jiang ditemukan bersama Bos Chen dari Hengshi Real Estate di karaoke. Jika kamu ingin mengambil kembali barang peninggalan orang tuamu, dengarkan baik-baik. Bos Chen, kamu datang. Sejak kapan tiba? Kakak, ini adalah Bos Chen. Halo Bos Chen. Halo, Mari kita bersulang untuk Bos Chen. Maaf, saya ke toilet dulu. Segera kembali. Surat kabar Rong Cheng ya, Nona Jiang dari keluarga Jiang ditemukan bersama Bos Chen dari Hengshi Real Estate di karaoke. Kalian datang sekarang, besok jadi headline. berhenti. Chen Qianlori, berhenti. Jangan bergerak. Jangan lari di sana. Chen Qianlori, Kalau tidak mau mati jangan bersuara. Bekerja sama dengan saya. Ternyata mengejarnya. Chen Qianlori, kita belum dapat uangnya. Cepat, kamu jangan lari. Kemana dia? Kamu brengsek. Baju yang kamu pakai bukan aku yang beli. Berpakaian rapi, tapi tidak berbuat baik. Mencuri uangku untuk berjudi. Aku salah. Memperlakukan aku seperti ini. Mengapa kamu tidak mati saja? Apa-apaan ini? Pukul mati kamu. Kalau begitu, haruskah aku menyelamatkanmu atau tidak? Kalau mau selamatkan cepatlah. Kalau tidak, pergilah. Oh ternyata kamu perampok ya. Kamulah perampoknya. Aku ini. Ciuman pertamaku sudah kamu rampas. Tapi karena jam tangan ini, aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu melapor ke polisi. Jangan laporkan ke polisi. Sadar dong. Kamu tidak teriak sakit. Kalau begitu lukamu, sepertinya tidak terlalu parah. Sakit. Pura-pura banget. Siapa yang pura-pura? Jiangli, buka pintu. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Buka pintu untukku. Ikut aku. Apa sih? Cepat buka pintu. Ikut aku. Xiao Li, buka pintu. Kalau tidak mau mati, jangan bersuara. Kerja sama denganku. Mama, kakak memasukkan sesuatu ke minumanku. Padahal kamu yang memasukkan sesuatu ke minuman. Xiao Lia, paman, tidak akan mengejar urusanmu dengan adik. Tapi satu hal yang harus diingat, pernikahanmu dengan Xiao Chen harus dipastikan. Paman, apa aku salah dengar? Kamu mau aku menikah dengan pria yang pernah dipakai Jiang Kesin? Jaga mulutmu. Baiklah. Jangan marah. Xiao Li, kekayaan Pak Chen. Kalau kamu bisa menikah dengannya, kamu sudah naik kelas. Dan Pak Chen sudah janji padaku untuk memberikan proyek si Jia pada keluarga Jiang. 17 tahun yang lalu, setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, kamu dan yang mengendalikan Jiang Group sudah bertahun-tahun. Aku bahkan belum melihat sepeser pun warisan ayahku. Apa yang ayahmu tinggalkan untukmu dibandingkan dengan Pak Chen? Tidak ada apa-apanya. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi, aku sudah punya pacar. Aku tidak mau main dua hati. Kalau kamu Jiangli bisa menemukan pria, aku Jiang Kesin akan berlutut minta maaf padamu. Kamu bilang. Lihat, pacarku, ganteng kan? Sudah lihat cukup. Kalau sudah tutup pintunya, berlututlah. Siapa tahu pria liar ini dari mana? Bagaimana kamu membuktikan pria tampan ini adalah pacarmu?
Bagaimana membuktikannya? Buktikan pada kami. Kalian percaya atau tidak? Aku keluar terlambat tadi karena aku sedang olahraga. Hal kayak gini juga berani dibanggain. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Xiaolia, meskipun kamu tidak peduli, warisan yang ditinggalkan ayahmu, kamu seharusnya pertimbangkan nenekmu. Jiang Xunyuan, kamu ngapain sama nenek? Jiang Li. Jujur saja, kesabaranku ada batasnya. Jiang Xunyuan, aku bakal lawan kamu. Gadis brengsek, aku kasih kamu 3 hari untuk usir pria liar itu dari hidupmu dan nikah sama Pak Chen. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa ketemu nenekmu lagi. Apa Pak Jiang? Mau ngapain sama aku? Sayang, kita kan udah dekat. Kamu tega ngapain aku? Ya tergantung perilaku kamu dong. Jiang Li, kamu harus nikah sama Pak Chen. Tidak mau juga harus mau. Kalian kejam banget. Aku kasih waktu 3 hari. Pak Chen, acara pertunangan kalian. Kalau kamu tidak datang, kamu tunggu saja. Nenekmu mati. Pergi. Kamu ngapain? Mau ngapain sih? Tadi kan sok jago. Baru aja selesai bantu keluarga aneh. Udah mau ninggalin aku. Aku selamatkan kamu sekali. Kita sama-sama adil ya. Kamu berdarah. Saya seperti ini. Tidak bisa kembali. Di rumah hanya ada seorang lansia. Dia akan khawatir. Saya justru bisa meminjamkan sofa saya padamu. Tapi kamu harus pergi besok. Membiarkan pasien tidur di sofa. Kamu tidak malu ya? Kamu ini orangnya. Saya akan ambil kotak P3K. Kamu tunggu di sini. Jangan main-main dengan barang saya. Saya. Alamat sudah saya kirim. Bos, kemana saja Anda 2 hari ini? Selama Anda hilang, semua orang kacau balau. Kakek sangat khawatir. Belum tahu siapa yang ingin mencelakai saya. Untuk sementara waktu, berlindung di sini dulu. Tuan muda, Angela here. Dengan sendok emas, pengguna VIP. Tinggal di apartemen seperti ini. Tidak pantas kan? SSST. Jangan bicara yang tidak perlu. Bukannya kamu kerja, pulang awal sekali. Ini rumah saya. Kapan saya pulang? Harus lapor ke kamu ya. Siapa dia? Siapa yang izinkan kamu bawa orang tidak jelas ke rumah saya? Dia itu. Dari perusahaan asuransi, saya kan terluka. Konsultasi dengannya tentang klaim asuransi. Berlaku curang. Bilang, kamu siapa sebenarnya? Penjual asuransi. Tuan He, situasi Anda kami sudah memahaminya dengan jelas. Mengenai klaim selanjutnya, kami akan menghubungi Anda lagi. Sampai jumpa. Luka Anda sudah hampir sembuh kan? Kapan kamu pergi dari rumahku? Luka saya belum sembuh. Kamu sudah mengusir pacarmu. Jangan di sini bercanda dengan saya. Saya perintahkan kamu sekarang, segera, langsung. Jiang Li, jamuan petunangan. Kamu harus datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu jangan pernah berharap untuk bertemu nenekmu. Baik. Saya pergi. Semoga kalian tidak menyesal. Anggap saja ini waktu. Tinggal di sini sebagai bunga. Maaf ya, mengganggu kesenangan kalian. Silakan lanjutkan. Kakak bilang apa? Hari ini adalah hari bahagia kamu dan Tuan Chen. Hari pernikahan. Tuan Chen sudah tidak sabar. Jiang Li, hari ini adalah hari pertunanganmu. Lihatlah bagaimana kamu berpakaian. Sungguh memalukan keluarga Jiang. Jiang Li, saya Chen Shi di Rongchen. Juga orang terkenal. Hari ini kita pertunangan. Kamu berpakaian seperti ini. Kamu tidak menghargai aku. Oh Tuan Jiang. Tuan Chen, otakmu ternyata bukan hanya hiasan ya. Kalau begitu kamu ganti saja calon tunanganmu. Barusan kamu dan Kesin.
kalian berdua seperti lengket. Kalian berdua, bagaimanapun juga, kan sudah saling mengenal. Adikku itu tubuhnya. Kamu menikahinya tidak rugi. Kakak ngomong apa sih? Dia tunanganmu. Masa kami bisa ada apa-apa? Xiao Li, Kesin mana bisa menikah dengan calon kakak iparnya? Mereka berdua, waktu berhubungan, tidak menghargai aku sebagai kakak sama sekali. Bicara apa sih? Jiang Li, aku rasa kamu sangat merindukan nenekmu kan? Asalkan hari ini kamu kooperatif, aku janji segera bawa kamu ketemu nenekmu. Dan aku akan mengembalikan barang-barang peninggalan ayahmu. Bagaimana? Janji. Setuju. Hei Cheng Jin, Tuan Jiang. Nenek sudah ketemu. Aman? Tapi, siapa yang suruh kamu minum air? Minum air nanti. Lagi mau ke toilet. Tahu kan? Sudah kubilang jangan minum air. Tapi, ada orang lain muncul, membawa nenek pergi. baik aku mengerti. Kamu ikuti mereka dekat-dekat. Jaga nenek baik-baik. Aku selesaikan urusanku. Segera datang. Cheng Jin, kamu kenapa? CEO Chen ya, bisnis ke depannya sekarang bergantung pada CEO Chen. Xiaolia, kostum hari ini cantik sekali. Ingat kata-kata paman. Hari ini asal kamu manis. Dan pertenangan dengan CEO Chen. Paman tidak akan merugikanmu. Iya sayang. Dengar kata. Acara pertunangan hari ini mungkin tidak akan membuatmu senang. Ini. Apa-apaan ini? Matikan. Tidak boleh lihat sama sekali. Kesin. Chenzi, kalian berdua. Aku tidak. Jiang Li, kamu berani menjebakku. Akan kucabik kamu. Kesin. Kamu kan adik kandungku. Bagaimana bisa dengan calon kakak tidur di satu ranjang? Jangan bilang kamu dipaksa. Aku tidak percaya. Iya. Sungguh tidak tahu malu. Lihat dia begitu menikmati. Pasti yang aktif. Zhang Li. Kesin. Karena kalian saling mencintai, maka aku akan mengabulkan kalian. Selamat kamu menjadi tuan rumah acara pertunangan ini. Kalian bicara apa? Jiang Shunyuan. Ini niat baik keluarga Jiang. Aku kasih waktu setengah jam. Kalau setengah jam gak ketemu orangnya, awas kau. Tenang Pak Chen. Dalam setengah jam, aku jamin bakal bawa dia kembali. Tunggu ya. Metikin. Jangan nonton lagi. Kalau mereka, ya udah penuhi aja. Keadaan sudah seperti ini. Jiang Shunyun. Aku nggak butuh muka apa. Proyek si Jia. Kamu sudah melanggar kontrak. Menurut kontrak, kamu harus ganti rugi sama aku 1 miliar. Kalau nggak, dia Jiang Kesin nikah sama aku. Lagian juga kalian semua. Kill Yarkechong. Sama aja. Jangan. Sudah begini. Kayaknya cuma ini jalannya. Oke. Berhenti. Kamu tadi kemana? Kamu juga mau khianat sama aku ya? Aku cuma belanja bentar. Aku udah kayak gini. Kamu masih sempat belanja. Aku bisa kayak gini sekarang. Semuanya gara-gara ayahmu. Ini nggak ada hubungannya sama ayahku. Semua gara-gara Jiang Li. Semua gara-gara si jalan Jiang Li yang bikin onar. Jiang Li. Aku nggak senang kamu juga jangan harap hidup. Seumur hidup kamu nggak akan kabur dari tanganku. Kalau gitu, sekarang udah ketemu nenekmu. Gimana dengan om kamu? Sikap saya sudah jelas, saya bilang padanya. Siapa yang mau nikah silakan. Pokoknya saya tidak mau. Kamu harus jelaskan padanya hubungan kita. Hubungan apa antara kita? Kamu harus tahu, kamu cuma tameng. Jangan serius. Kamu tidak serius, saya serius. Kamu pikir-pikir dulu situasimu sekarang. Selain menjadikan saya resmi, menjaga saya di rumah kecilmu itu, ada cara lain yang lebih baik. Berhenti dulu, saya tidak akan menampungmu. Sembuh langsung pergi. Bagaimana kalau kita membangun hubungan dulu? Saya tidak mau. Kalau mau kamu saja yang pergi. Saya mau kerja. Ayo, mari. Apa ini jelek sekali? Lucu sekali.
Suka. Nah, masih mau usir saya. Tidak usir juga boleh, tapi kamu tidak bisa gratis makan dan tinggal di rumah saya. Begini saja, kedepannya kamu yang bertanggung jawab mencuci baju, menyapu, masak, belanja, buang sampah, cuci piring, bersihkan kaca. Kamu cari pembantu ya? Pembantu kenapa? Pembantu juga mencari nafkah dengan kemampuannya sendiri. Gak kayak kamu. Gak bener. Gua kenapa gak benar? Pengen tahu ya? Sini. Nanya-nanya mulu, gak mungkin. Gua pengen makan salmon. Oke. Pulang nanti gua bikin salmon buat kamu. Pulang. Oke. Jongkok. Ngapain? Jongkok dong. Kita pulang. Oke. Dasar nenek tua bangka. Gua nyariin kamu susah-susah. Kamu malah nyaman-nyaman aja. Kita kesini di rumah Chen. Baru tinggal berapa hari. Udah dipukulin sama Chen Si. Sampai babak belur. Semua gara-gara kamu, yang ngasih makan serigala berbulu domba. Bukan Jiang Li, yang nyuruh mereka berantem. Kecelakaan 17 tahun lalu. Kalian sekeluarga harusnya ada di satu mobil. Kamu, Berhenti. Lepasin. mau apa? Lepasin gua. Kamu pakai kulit manusia, tapi kelakuannya kayak binatang. Kok kamu lagi? Jiang Li mana? Cepetan kasih tahu. Di mana Jiang Li? Gua bakal bikin kamu sama. Nenek tua ini membayar mahal. Tunggu aja. Ayo, Tunggu aja. Nenek. Nenek gak kenapa-kenapakan. Kalau begitu, aku akan telepon Jiang Li. Jangan. Siapa sih yang gak punya? Kerabat sialan. Nenek, tolong. Jaga dia baik-baik ya. Nenek kok melihat kalian berdua. Cocok banget ya. Barusan, perawat dari panti jompo telepon bilang, Wei Shufen udah nemuin panti jompo. Apa? Kalau nggak ada yang nahan, dia mau mukul nenek juga. Wei Shufen. Aku kasih muka sama kamu. Kalau dia emang pengen cari masalah, ya kita kasih aja. Apa kabar soal yang aku suruh kamu cari? Gimana? Foto yang kamu suruh aku selidiki. Sudah semua di sini. Benar-benar kejutan yang nggak terduga. Mama aku mohon, bilang sama papa. Soal pembatalan pertunangan dengan Chen Si. Dasar binatang. Kamu berani datang ke rumah. Aku kasih muka sama kamu. Kalau nenekku ada apa-apa, aku bikin kamu bayar nyawa. Binatang, kamu berani mukul aku. Dulu, aku lihat kamu, orang tua, nggak aku permasalahin. Ternyata kamu makin menjadi-jadi. Aku kasih tahu, kalau kamu berani sentuh nenekku lagi, aku bunuh kamu. Jiang Li, Zhong Li jangan merah. Lepaskan ibuku. Nenekmu itu masih hidup dengan baik. Maksudmu adalah, selama tidak mati, bagaimanapun boleh. Jiang Li, APA yang kau lakukan. Letakkan pisau itu. Bicara baik-baik. Lihatlah posisi Nyonya Jiangmu. Hampir tidak bisa dipertahankan. Masih menganggapku sebagai musuh. Kau punya waktu ini. Lebih baik pergi keluar dan lihat. Suamimu sudah berbuat apa saja di belakangmu. Kau ngomong apa? Aku ngomong. Semua data ada di sini. Nanti. Jangan bilang perkawinan Jiang Pesin. Bahkan seluruh harta keluarga Jiang. Setengahnya adalah milikmu. Baiklah. Kalian bersekongkol. Ingin merebut hartaku. Tidak. Jiang Xunyuan, apa yang kau lakukan? Ini kejahatan. Kejahatan. Aku adalah satu-satunya keluargamu di dunia ini. Kalau kau hilang, siapa yang akan mencari? Hanya dengan nenek di panti jompo itu. Mungkin kau sudah membusuk. Tidak ada yang tahu. Kau akan hilang. Tidak pasti. Pacarku, dia tahu aku di sini. Kalau dia tahu aku belum pulang, dia pasti akan melapor Itu ke dia. polisi. Si cowok gantengmu itu masih berharap dia akan menyelamatkanmu. Jangan bermimpi di siang bolong. Apa yang terjadi dengan kalian? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan?
Dulu aku pernah berpikir, bahkan jika aku menghilang dari dunia ini, tidak akan ada yang menyadari. Ternyata, benar-benar ada orang yang menungguku pulang. Berhenti. Kalian ini masuk rumah tanpa izin. Aku akan melaporkan kalian. Mendingan kamu cari pengacara dulu untuk menjelaskan tentang penahanan ilegal ini. Tuan muda, kan kamu punya gelar doktor. Apa karena pendidikannya terlalu tinggi? Jadi mau ambil yang lebih rendah untuk menambah pengalaman hidup? Jiang Li bilang, aku susah cari kerja karena pendidikanku terlalu rendah. Suruh aku ikut ujian kesetaraan. Masa kamu nggak langsung tunjukin gelarmu ke dia? Gitu aja kan? Siapa sih yang miskin? Tapi bisa sekolah di luar negeri terus. Dia itu. Aku gak mau lagi dianggap mesin ATM. Nggak semua orang. Seperti Nona Wu. Nona Jiang itu baik kok. Kamu bisa langsung kasih tahu dia yang sebenarnya. Mau mengulangi kesalahan yang sama. Benar-benar mau ikut ujian. Kamu harus pikir matang-matang. Kalau nggak lulus, bakal malu banget loh. Kalau kamu gak ada urusan, pergi ambil proyek keluarga Jiang di pinggiran barat. Proyek itu terlalu kecil. Bagaimana saya bilang? Saya juga wakil direktur. Tidak cocok kan? Benarkah? Ada proyek besar lintas negara di Afrika. Saya akan pergi sekarang. Proyeknya akan saya bawa. Tunggu dulu. Temani saya ke suatu tempat. Hikianci. Apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua. Mereka ada di rumah sakit yang melindungi nenek. Apa usus buntu? Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak di rumah? Sedang belajar untuk ujian. Kita jual asuransi. Tidak mengganggu ujiannya kan? Apa yang kalian lakukan? Baru saja menerima. Saya baru saja menerima lukisan, sedang akan diberi ke orang lain. Oh, bertemu klien ya? Kita juga harus bertemu klien. Cepatlah pergi. Mobil saya masih parkir di parkiran hotel. Ah, kalian pergi saja. Kita tidak terburu-buru. Bertemu klien kan? Ya benar. Kita naik becak. Bagaimana dengan kalian? Kita. Sepeda umum. Kalau begitu, sampai jumpa. Tuan muda, bisakah Anda naik becak? Keahlian khusus lo. Bagaimana caranya? Cepatlah pergi. Cheng Jin. Kamu bisa naik sepeda nggak? Nggak bisa. Kamu bisa naik sepeda nggak? Aku juga nggak bisa. Lihat jalan, lihat jalan. Mereka udah pergi belum? Mereka udah pergi kali ya tuan muda. Kita cuma main sandiwara aja. Mobil orang sampai jatuh. Kamu besok nggak usah datang cari aku. Jiang Li bilang ada urusan sama aku. Perlu aku bikin persiapan nggak? Nggak perlu. Kecuali jatuh dari kuda. Aku bisa terima. Ayo. Kamu bawa aku ngapain? Kamu bawa aku ke He Group ngapain? Kalian jual asuransi. Nggak ada koneksi, nggak bisa diandalkan. Aku minta tolong orang buat masukin kamu ke He Group. Hari ini bawa kamu buat interview. Ayo. Interview. Cuma modal ijazah SMA. He Group perusahaan internasional gede. Masa mau terima aku? Mending kita pulang aja. Nggak dicoba gimana tahu. Lagian, kamu cuma bisa cari duit bener-bener. Baru bisa cepat-cepat pindah dari rumahku. Emang kamu pengen banget aku pindah? Terus kenapa? Kamu laki-laki gede, numpang rumah cewek kecil. Malu nggak sih? Ayo. Manager Lee. Lower. Banyak orang ngapain? Ini semua yang mau melamar. Terus, dia gimana? Lulus SMA. Lulusan SMA. Tidak mungkin. Di sini kami merekrut. Minimal sarjana. Bagaimana proses seleksinya? Saya akan memanggil satpam untuk mengusirnya. Tidak. Jadi maksud Pak Jiang. Tuan muda, Anda sedang main drama APA lagi ini. Kenapa belum giliranmu? Bukan saya rasa. Seharusnya bukan giliran saya lagi. Resume saya tidak bagus. Lebih baik kita pergi saja. Tidak bisa begitu.
kamu terlalu ragu-ragu. Tidak boleh, harus lebih percaya diri. Lihat, kamu cocok jadi pekerja kantoran. Selanjutnya, He Qianqi. Kamu harus wawancara dengan baik. Jangan cari masalah. Siapa yang mengizinkanmu duduk? Pendidikan rendah berarti tidak beretika. Wawancara perusahaan. Bolehkah ada orang luar yang menonton? Ini adalah Pak Jiang dari perusahaan mitra kami. Kehadirannya tidak akan berpengaruh apa-apa. Jika kamu punya kemampuan, kenapa takut ada yang menonton? Jangan-jangan kamu tidak punya kemampuan. Takut ketahuan. Ini adalah sikap kerja kalian. Apa hakmu? Ontek Meng Kritik. Apakah saya punya hak? Wawancara bukan urusan kalian. Panggil Meng Jing ke sini. Kamu siapa? Nama Meng Jing. Plea kamu sahabat. Wakil Presiden He yang terhormat. Satu-satunya di bawah satu orang dan di atas ribuan orang. Bisakah kau mencapainya? Siapa yang berbicara besar seperti ini? Meng. Mener Meng. Orang ini adalah Presiden Grup He. He Qianqi. Mener Meng Meng. Ini bukan urusanku. Semuanya dia yang memprovokasi. Tuan He. Tidak. Presiden hanya memiliki ijazah SMA. Benar tidak sesuai dengan standar perekrutan. Baru saja aku. Itu memang yang kau lakukan dengan baik. Kami juga sangat ketat mengikuti aturan perusahaan. Tapi, kapan perekrutan grup? Membutuhkan keputusan orang luar. Presiden, kami juga mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Benar-benar mempertimbangkan perusahaan. Mengerti. Kalian berdua diberhentikan. Tidak mungkin. Dia hanya orang kampung. Si kecil tak berguna. Palsu, dia pasti penipu. Proyek di pinggiran barat. Ganti mitra kerja. Keluarga Jiang harus keluar. Aku mewakili keluarga Chen untuk menandatangani kontrak. Satu kalimat saja bisa menghentikan kami. Bagaimana mungkin? Kau tidak menyebut keluarga Chen. Aku benar-benar lupa. Meng Jing. Udah beli Chen Group. Ayah, ini keluarga Chen. Di kota Rongcheng ini. Itu juga warisan ratusan tahun. Lu bilang aja udah dibeli. Ya udah dibeli. Terus. Tunggu aja lihat. Jiang Xunyuan. Lu ngapain di luar? Sebenarnya nyusahin siapa? Barusan pemegang sahamku ngejual semua sahamnya. Keluarga Chenku juga hampir bangkrut. Menantu. Jangan sampai. Jangan marah-marah. Si He itu bajingan kecil. Keluarga He. Gua gak peduli lu ganggu. Siapapun dari keluarga He. Sekarang. Langsung. Pergi minta maaf. Kalau keluarga Chen gua hancur. Lu keluarga Jiang juga jangan harap hidup. Gimana hasil interviewnya? Tunggu kabar. Gua yakin sama Pak Meng. Pasti gak ada masalah. Pasti lancar. Xiao Li. Paman mohon. Tolong bantu aku ya. Jangan. Harus selamatkan keluarga Jiang kita. Kenapa lu di sini? Itu. Barusan interview. Dia pakai kenal sama interviewer. Ngejelek-jelekin gua. Untung ada Pak Meng bantu. Lu ini kurang ajar. Ada masalah sama gua aja. Lu ganggu keluarga kita. Qianqi itu apaan? Dia susah-susah cari kerja. Lu malah bikin gagal. Kamu bukan manusia ya? Xiao Li. Bikin begitu. Jangan ngomong sembarangan. Dia adalah CEO He Group. Dia mau menghancurkan. Dan juga mau menghancurkan keluarga Jiang kita. Sekalian juga. CEO He Group. Om. Bohongmu jangan keterlaluan dong. Kalau dia CEO He Group. Menghancurkan Chen Di aku serahkan padamu. Gak masalah. Selain keluarga Chen, semua harta keluarga Jiang, aku akan beli kembali untukmu. Aku akan membalas dendammu. Oh ya. Pertahankan kepercayaan dirimu itu menjadi CEO He Group. Dan buat semua orang yang pernah merendahkanku membayar mahal. Xiao Li. Chen Garkin omong gengku. Dia benar-benar CEO He Group. Lepaskan aku. Lepaskan keluarga Chen. Om. Kamu belum selesai ya? Dan kamu sudah cukup bermimpi di siang bolong. Cepat pergi tanya hasil interviewnya. Hasil interview. Nona Zhang. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan bawa dia ke bagian personalia. Kita diskusikan lagi. Kebetulan, aku ada janji lain nanti. Kalau begitu Pak Meng, Qianqi kami, aku serahkan padamu. Gak masalah. Kamu pulang lebih malam ya. Aku masak salmon untukmu. Oke, kamu yang atur. Xiao Li. Aku segera sampai. Ada yang mau dibicarakan sekarang. Aku mohon. Lepaskan keluarga Chen. Aku mohon. Demi Jiang Li. Kali ini kita lupakan. Kalau sampai Jiang Li mendengar hal yang tidak seharusnya didengar.
Hizong, Anda tenang saja. Mulutku ini sangat ketat. Sudah, Non Jiang, kamu datang tepat waktu. Ayo minum. Tidak perlu. Kali ini aku datang untuk membeli batu tinta yang dijual Tuan Zhao. Batu tinta yang dijual Tuan Zhao. Sudah sampai sini. Tentu harus bersantai. Bagaimana kalau kita bicarakan urusan penting dulu? Batu tinta itu adalah peninggalan ayahku. Itu sangat penting bagiku. Aku harap Anda bisa merelakannya. Hanya saja aku tidak tahu seberapa tulus Non Jiang. Uang sudah aku siapkan. Cukup tulus tidak? Non Jiang main sekali dengan aku. Kalau kamu menang, aku akan jual batu tintanya padamu. Kalau kalah, Baik. Aku harap Tuan Zhao berbicara jujur. Tuan Zhao, kalau mau mengingkari janji, tidak apa-apa. Hanya saja, aku khawatir hal ini tersebar. Tidak baik untuk reputasi Anda. Non Jiang silakan. Oke. Kita tanda tangani satu lagi. Perjanjian pengalihan. Hal ini dianggap selesai. Nona Jiang kenapa buru-buru? Apa sih? Tapi ada yang menawar. 30% lebih tinggi dari kamu. Malam ini, asal kamu temani aku minum sampai senang. Aku bisa kasih kamu harga 80%. Maksud Anda? Orangnya sudah datang. Lepaskan. Apa sih kamu? Kamu siapa? Saya Pa Yang Surah kamu Mesu. Aku pacarnya. Kamu berani pukul aku. Kamu tahu bapakku siapa? Aku peduli bapakmu siapa. Berhenti. Tuan Yura, tolong aku. Tuan Su, tolong aku. King Yuan. Kenapa kamu di sini? Aku di sebelah sedang urus bisnis. Jengga ada suara ribet di sini. Aku langsung datang. Ini. Apa yang terjadi? Seperti ini. Aku dan Nona Jiang sedang bercanda. Temannya langsung masuk tanpa tanya. Langsung pukul aku. Aku mau lapor polisi. Kamu di rumah, suka menindas perempuan untuk bercanda. Li adalah teman baikku. Kamu berani ganggu dia. Aku tidak akan memaafkanmu. Sudahlah. Karena Tuan Zhao tidak serius mau jual. Kalau begitu batu tinta ini aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Barang dulu baru uang. Bicara. Enggak ada. Silakan Nona Jiang. Uangnya gak usah. Anggap saja. Saya minta maaf sama Nona Jiang. Ini 300.000 dibanding sebelumnya. Harga yang kita sepakati masih lebih tinggi 10%. Ayo kita pergi. Kenapa pergi sendiri ke tempat seperti itu? Kalau hari ini saya terlambat, kamu. Lepaskan. Saya gak selemah itu. Kalau saya sudah pergi, berarti sudah siap dengan segala kemungkinan. Persiapanmu itu. Cuma suruh Cheng Jin telepon polisi di luar. Polisi bisa secepat saya. Saya sudah latihan bela diri wanita. Gak segampang itu dikalahkan. Mau coba? Bela diri. Kayaknya lebih cocok disebut pengorbanan. Kamu. Saya kaget setengah mati. Kamu tahu gak, waktu lihat kejadian itu, saya panik banget. Jangan pergi lagi ke tempat berbahaya seperti itu, ngerti? Saya ngerti. Lepasin dulu. Sama, kurangi dekat sama Su King Yuan. Dia bukan orang baik. Kejadian malam ini pasti bukan kebetulan. Sauda Jiang bilang ada yang mau beli batu tinta dengan harga tinggi. Tebak siapa pembelinya? King Yuan dia. Nggak mungkin sama aku. Gimana nih cari kerjanya? Gagal masuk. Meng cuma jualan asuransi. Omongannya nggak ada artinya. Lu ini bisa nggak sih pinter dikit? Meng tuh udah bantu dikit. Harusnya lu bilang makasih. Oke. Kalau gitu, malam ini aku tidur di kamar boleh? Mimpi kali. Tidur di sofa. Lu lagi ngerugiin aku.
Tuan Muda, Zhao Dejang. Punya toko di Jalan Antik. Su Qingyuan. Sering ke sana. Ternyata begitu. Toko itu lu suruh orang, jagain dikit. Baik Tuan Muda. Dan juga, bawa Su Qingyuan ketemu aku. Tuan Su. Tokoku diabrakabrak. Kerugianku ini, lu harus tanggung jawab. Tuan Zhao. Tokomu diabrakabrak. Bilang sama aku buat apa? Barang di toko semua palsu. Dibobol juga nggak masalah. Sayang banget. Aku selalu hati-hati. Nggak mungkin ketahuan masalah barang palsu. Kayaknya, udah diawasi. Baru-baru ini, cuma nyinggung mereka. Dendam ini, lu harus balas buat aku. Hikianci. Cuma pengangguran. Masih perlu aku turun tangan. Mr. Su. Bos kami. Ingin bertemu denganmu. Telepon. Email. Wakil Presiden Grup Hi. Aku dengan perusahaanmu. Sepertinya tidak ada hubungan bisnis kan? Maaf. Tidak ada waktu. Mr. Su sibuk sekali. Pasti tidak punya waktu untuk melihat perkembangan saham perusahaanmu. Coba lihat sekarang. Apa? Ini ulah kalian. Sepertinya aku tidak pernah menyinggung perusahaanmu kan? Sekarang Mr. Su. Ada waktu belum? Young Master. Orangnya sudah kubawa. Tidak tahu apa yang ingin Anda perintahkan. Ada yang perlu saya lakukan. Katanya Mr. Su. Kemarin rencana jadi pahlawan. Tapi gagal. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kita semua orang pintar. Tidak perlu saling berteka-teki lagi. Aku dan Jiang Li sudah kenal lebih dari 20 tahun. Sejak kecil sudah dekat. Dekat sejak kecil. Mungkin. Kamu yang terlalu berharap. Tidak mungkin. Bukan kamu si anak miskin itu. Masa bisa jadi presiden grup Hi? Xiao Li paling benci ditipu. Kamu. Kamu tidak dekat. Aku kasih tahu dia siapa dirimu sebenarnya. Berani coba. Tapi, bagaimana nasib keluarga Su? Aku tidak tahu. Kamu. Jangan main-main lagi. Kalau tidak, lain kali, tidak akan mudah memaafkanmu. Kita lihat saja nanti. Tuan Muda. Kenapa repot-repot? Mengancamnya. Kenapa tidak langsung bilang? Non Jiang. Panggil Nyonya. Kenapa tidak langsung bilang? Yang sebenarnya pada Nyonya, bukankah lebih baik? Aku tidak ingin dia tahu. Teman-teman di sekitarnya tidak tulus padanya. Aku juga tidak ingin dia membuang waktu untuk sampah seperti itu. Sudahlah. Makanan sudah siap. Makanlah. Oh ya, Teba. Aku lewat toko antik hari ini. Lihat apa? Ketemu apa? Aku lihat toko si Zhao dirusak orang. Pintunya penuh cat merah. Dan tokonya ditutup. Senyum-senyum aja. Tentu saja. Orang jahat pasti dapat balasannya. Aku nggak perlu repot-repot. Yang penting kamu senang. Kedepannya, jangan pergi sendiri. Aku terlalu ceroboh kemarin. Kali ini terang-terangan. Dia masih berani macam-macam sama aku. Iya. Kamu pahlawan wanita. Kamu yang paling hebat. Hari ini kamu yang cuci piring. Nggak lah. Masa sih? Terus kamu ngapain? Aku mau mandi. Kenapa? Barengan. Mimpi kali. Kamu. Hari ini jangan harap. Ngusir aku lagi. Oke. Kalau malam ini kamu berani melewati garis tengah ini, aku bakal. Tempat ini, mas-mas baru, tampan banget. Kayak kotoran keledai yang mengkilap, yang tampan, belum tentu jago. Ini ngomong apa sih? Tuan Yura, ini kerja sama grup kita dengan dibangun bersama. Tempat spa high-end. Semua teknisi melewati one-on-one. Hikianci. Kamu kok di sini? Aku. Bukannya kamu bilang mau pergi kerja. Bosku punya kartu sini. Ajak aku buat nambah pengalaman. Ya, Justru kamu. Masih pakai gini. Aku kan. Gak diterima di Hi Group. Manajer Meng, ajak aku ke sini. Jadi teknisi. Ya. Teknisi. Oh,
jangkauan bisnis manajemen. Beneran luas ya? Iya. Ya, Aku beneran mau bantu Qianci aku. Terima kasih banyak. tolong Tuan Muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pasti pertanyaan jebakan. Sudah melayani tamu. Saya baru saja selesai pelatihan. Belum resmi mulai kerja. Oke. Kamu yang saya pilih. Kamar nomor 38. Saya akan cek teknikmu. Manager Cheng. Saya juga terapis. Pilih saya. Tolong. Ada diskon. Ada. Diskon gede. Oke. Kamu yang saya pilih. Bagaimana Tuan Muda? Pergi. Panggil manajer. Kamu harus pijat dengan baik. Kalau teknikmu tidak memenuhi standar, saya akan mengeluhkanmu. Kamu mau mati. Maaf. Saya baru mulai kerja hari ini. Belum terlalu mahir. Saya akan lebih lembut. Kamu harus hati-hati. Jiang Li memakai minyak esensial yang saya berikan di kakinya hari ini. Yang saya berikan padanya. 1 botol setara dengan gajimu sebulan. Bukan. Kamu kontrol suara. Setiap saya bicara kamu langsung keras. Kamu harus hati-hati. Dia berbeda denganku. Mengjing, kamu ngapain? Maaf kalau tidak. Kamu bisa mengeluhkan saya. Ya, kamu bisa mengeluhkan saya. Ayo, kita langsung cari manajer. Ayo, ayo, ayo. Saya pasti akan memberimu kompensi. Ayo, ayo, ayo. Gue mau ambil kartu. Gue mau gebukin si lelaki pemalas ini. Gak bakal kena gebukin, gak bakal. Kita gak sengaja kok. Mending lo jangan kerja deh. Kerjaan gak ada. Perbedaan tinggi rendah. Memang kata-katanya begitu. Tapi menurut gue, kerjaan ini gak cocok buat lo. Gue. Susah payah. Baru dapat kerjaan ini. Gue gak mau lo. Ngerasa gue cuma makan gaji buta. Gue resign, lo mau nanggung gue ya? Gue nanggung. Seumur hidup baru kali ini. Ada yang bilang mau nanggung gue. Nah, lo dengerkan. Gimana, udah kelar Masih belum? dikit lagi. Beberapa hari ini, lo baiknya di rumah aja. Persiapan ujian, punya ijazah, pasti bisa dapat kerjaan. Salah gue dulu. Gak belajar benar-benar. Kali ini gue bakal berusaha. Iya, kita berusaha bareng. Gue siapin buah. Gue suapin. Lo tunggu bentar. Tuan Muda. Di Belanda ada masalah. Manajer proyek nyari lo. Mending lo, cepetan balik. Ah, gue mau. Resign buat belajar di rumah. Suruh teknisi lain aja. Mending lo tetap pergi aja. Oke, gue bakal pergi hari ini aja. Kemudian mengundurkan diri dan pulang untuk belajar. Orang-orang dari Belanda sudah menunggu dengan cemas. Tamu dari Henan. Ah iya, Henan. Akhir-akhir ini tamu dari Henan sangat banyak. Baiklah, aku akan membereskan barang-barangku. Baik. Apa Anda tidak lelah? Demi pemuda miskin itu. Apakah sepadon? Uang 1.000 bisa didapat tapi ketulusan sulit dicari. Mengerti tidak kamu? Baik, baik, baik. Silakan ganti sesuka Anda. Bahkan jika Anda mengganti 8 kali saya tidak keberatan. Tuan Muda ini steak yang baru. Dikirim melalui udara hari ini dan juga favorit Anda. Minuman mood. Apa labelnya sudah dibersihkan? Terakhir kali karena ada label. Nyaris dilihat oleh Jiang Li. Tenang saja. Kali ini pasti tidak akan meninggalkan sedikit pun jejak. Tuan Muda ini. Xiao Li. Apa kamu sudah pulang kerja? Malam ini mau makan apa? Saya akan membelikannya Saya sudah untukmu. selesai membeli bahan-bahannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang masak-memasak. Saya akan segera pulang. Baik. Maka saya akan pulang dan menunggumu. Anda lebih baik cepat jujur saja. Setiap hari bersembunyi seperti ini. Cepat atau lambat akan ketahuan. Kamu pikir aku tidak mau? Bukankah karena tidak ada kesempatan? Tuan Muda. Anda harusnya tahu. Karakter Nyonya. Dia tidak seperti Nona Wu yang suka pamer. Sekarang aku tidak takut. Dia suka pamer. Takut dia marah dan malu.
Mengusirku keluar. Tuan Yura, kalau kamu terus bersikap keras kepala, dia pasti akan mengusirmu. Kenapa? Asisten sudah lelah. Ingin mengembangkan bisnis ke Afrika. Tidak berani, tidak berani. Lain kali ganti mobil. Mobil ini terlalu mencolok. Sulit untuk tidak memperhatikan. Kamu memang pandai. Coba steak yang aku goreng. Bibi di pasar hari ini. Baru saja menyembelih sapi. Lumayan segar. Rasanya hampir menyamai Wagyu. Kamu cukup paham juga. Ini baru saja dikirim langsung. Wagyu asli dari Jepang. Sial, karakterku sekarang sepertinya tidak mampu makan Wagyu. Aku bilang iklan ini tidak semuanya palsu. Deskripsinya sama persis dengan yang di atas. Benarkan. Yang penting kamu suka. Cherry segar. Black currant. Aroma buah seperti blackberry, bercampur dengan aroma vanila dan keju. Dari fermentasi Chen Prancis. Di mana kamu beli anggur ini? Beli asuransi 1 dari bos. Aku hanya bayar 100.000. Aku ambil 1 kardus. Aku tidak boros loh. Aku kasih 100 lagi. Besok kamu belikan aku 1 kardus lagi. Minum pelan-pelan. Oke. Sok. Bulan lalu jual asuransi. Meng kasih kenalan. Klien gede. Bonusnya lumayan, kasih ke kamu aja. Kamu kerja keras. Duitnya kasih ke aku semua. Istri yang ngatur duit. Bukan hal yang wajar ya. Kamu ngomong apa sih? Siapa istri kamu? Tapi, biar kamu nggak boros. Aku simpan dulu, biar aman. Aduh. Cepet lihat. Bajunya lagi diskon. Gimana? Mahal banget. Kemarin kayaknya aku lihat di Pinduoduo ada yang mirip. Mending ke Pinduoduo aja. Makanya kamu hemat. Aku menang undian. Lihat-lihat potong 1. Aku bisa dapat 999 yuan. Kenapa? Menang undian kan harusnya senang. Itu cuma tipu-tipu. Aku kurang 2 yuan. Sudah potong beberapa kali, tetap nggak berhasil. Aku download Pinduoduo, biar aku potong. Udah deh. Kata mereka semakin akhir, semakin susah dipotong. Kirim linknya ke aku, jangan-jangan berhasil. Ayo. Coba lagi deh. Dengan kemampuan kakak. Yang 999 pasti aku bantu kamu dapetin. Ngibul aja kamu. Oke, sudah aku kirim ya. Kalau begitu, aku tunggu kabar baiknya. Hisong, Kamu tahu Pinduoduo? apakah Anda ingin mengakuisisi perusahaan ini? Aku akan segera melakukan investigasi Bukan, latar aku belakang. kirimkanmu tautan. Kamu kirim ke grup perusahaan, biarkan semua orang bantu memotongnya. Hisong, Anda ini. Aku sudah transfer 880. Potong dalam 10 menit. Aku kasih waktu 10 menit. Harus dipotong. Wah, Xiaoqi. Kamu juga di sini. Aku mau masuk lihat kakek. Kakek sekarang tidak bisa menerima tamu. Shen Xiao. Kakek memang sedang terapi. Hari ini tidak bisa. Kamu datang lain kali saja. Kapan? Tuannya tidak bicara. Anjing juga bisa menggonggong. Kakek hari ini memang tidak bisa. Meng Jing dari luar negeri, Universitas Ivy League, double doktor di ekonomi dan hukum. Kamu. Hanya karena keluarga He, baru bisa sampai di posisi ini. Ada satu prinsip, kamu harus paham. Buddha. Hari ini, aku akan menemui kakek. Biarkan dia menilai. Sudah dikatakan, apakah kamu yakin ingin terus ribut? Bermain kasar, Yahi Qianqi. Kamu berani memukulku hari ini. Kamu tidak benar-benar berpikir keluarga He bisa membuatmu berkuasa sepenuhnya kan? Ah. Sudah kubilang, orangku tidak boleh kau sentuh. Tuan muda, Nona Jiang sudah datang. Xiao Li. Aku masih ada urusan. Nanti aku cari kamu. Baik.
Masih belum pergi. Kalau bukan karena ayahku menyuruhku datang, aku tidak akan datang ke tempat sialan ini. Siapa yang ribut-ribut di sini? Kakek, barusan kakak ketiga datang. Oh, kok aku dengar. Ada juga seorang gadis yang bicara. Nanti aku bawa dia ketemu kamu. Ini kakek. Baru saja memetik bunga. Ambillah. Terima kasih kakek. Bocah nakal. Urusannya cepat sekali. Sudah selesai. Cantik. Kenalan dong. Kok kamu tidak tertarik? Wah, main tarik ulur sama aku ya. Pergi. Nggak mau terima kasih ya. Kamu tahu siapa aku? Aku, pemimpin masa depan keluarga Hi. Keluarga Hi. Ya, keluarga Hi. Hi Qianqi kamu itu. Cuma, barang kelas bawah. Gimana kalau kamu ikut aku? Aku terima kamu. Lepaskan aku. Jauhkan darinya. Lepaskan dia. Xiao Qi. Temanmu ini. Juga nggak bagus-bagus amat. Di siang bolong merayu aku. Dia merayu kamu. Ah, sok cantik aja. Selalu pengen jadi burung phoenix. Cewek matre kayak gini udah biasa. Lo ngomong apaan sih? Hi Qianqi. Kayaknya omongan aku tadi. Belum lo inget ya? Kalau berani lagi sama orang aku, macem-macem. Aku gak bakal maafin lo. Hi Qianqi. Lo sama cewek matre kayak gitu. Lo gini-gini. Aku kasih tahu ya. Ini belum selesai. Lo kan biasanya jagoan banget. Kok malah kena tipu? Lo mukulin dia. Nggak apa-apa ya. Dia bilang tadi. Dia itu kepala keluarga Hi. Yang gak punya apa-apa gak takut sama yang punya. Tunggu aja dia datang ke aku. Jadi, lo beneran dari keluarga Hi ya? Gimana lo tahu? Dia yang bilang tadi. Pantesan. Meng Jing ini diajak lo jual asuransi. Diajak lo buat pijitin kaki orang. Tapi, kalau lo di keluarga Hi nggak disayang. Ya udah, aku yang jagain lo. Pasti nggak bakal biarin orang nusuk lo. Ngapain takut? Kita kan nggak ngincer dia. Apa ini? Nggak bisa lawan yang minggir aja. Oh iya, kok kamu bisa ada di sini? Katanya kamu mau pulang. Oh, sudah pulang. Pak Meng bawa aku ke sini buat jual asuransi. Bunga ini buat kamu. Dari mana dapat bunganya? Tentu saja, sengaja siapin buat kamu. Jangan-jangan kamu nyuri ya? Gimana dong? Hi Qianqi, kamu main-main sama aku. Hi Qianqiao, lepasin aku. Hi Qianqi, tolong aku. Hi Qianqiao, pergi sana, jangan mendekat. Hi Qianqi, tolong aku, jangan mendekat, jangan mendekat. Xiao Li, aku di sini. Kok kamu masuk ke kamarku? Mimpi buruk. Ada hubungannya sama aku. Nggak apa-apa. Mimpiin Hi Qianqiao. Sudahlah. Dia kan anaknya keluarga Hi. Kita nggak bisa lawan. Salahku semua. Kalau aku lebih tegas. Dan lebih bisa jagain kamu. Kamu nggak bakal ketemu dia. Bukan salah kamu. Kamu udah berusaha maksimal. Kalau aku bilang, aku masih punya kemampuan yang belum aku tunjukin. Udah deh. Kamu nggak bisa sehari nggak ngomong besar. Pasti nggak nyaman. Kok bajunya nggak rapi? Langsung masuk. Kan dengar kamu manggil. Langsung buru-buru ke sini. Lagi pula. Aku mana belum lihat. Siapa yang mau lihat? Cepat keluar. Aku mau tidur. Orang yang pernah menyakitimu. Aku tidak akan melewatkan satupun. Hi Qianqiao, seberapa buruk pun dia tetap anak keluarga Hi. Jangan sampai kamu melukai dirimu Kamu sendiri. khawatir padaku. Kamu tidak punya kekuasaan. Dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Dan kamu bisa hancur. Selain itu, aku juga tidak dimanfaatkan. Aku tidak ingin kamu membuat masalah untuk dirimu sendiri. Aku di sini. Tidurlah. Hi Qianqiao. Aku pasti akan menyelesaikan ini denganmu perlahan-lahan. Xiao Qi. Qi Ge. Qi Ye. Kumohon, lepaskan aku.
Aku sudah bawa data Jiang Li. Sange tidak perlu repot-repot. Langsung tanya saja padaku. Aku adalah sepupumu, Xiao Qi. Kamu tidak perlu karena seorang wanita kota seperti ini terhadap sepupumu. Jiang Li adalah wanita yang paling kucintai. Dia sampai mimpi buruk karena kamu. Meskipun dia terluka, tapi dia masih menasihatiku untuk tenang, tidak mencari masalah denganmu dan kamu. Sang aku tergoda oleh kecantikannya, bahkan berani menyuruh orang untuk menyelidikinya. Qiye, Hari itu dengan tangan ini, yang dia ya. Xiao Li kenapa? Kamu lihat aku taruh dokumen di samping tempat tidur. Kenapa aku nggak bisa nemu ya? Oh, kamu buka itu. Laci samping tempat tidur, lihat. Apa ada di dalam? Nemu. Oke, aku tutup dulu ya. Oke. Tuan muda. Xiao Qi. Qiye. Orang yang ngejar kamu waktu itu benar-benar nggak ada hubungannya sama aku. Qiye. Aku Kuma suruh mereka berdua untuk menyelidiki Jiang Li Qiye. Aku bilang mereka, siapa? Tuan muda, nyonya ketiga, hari-hari ini terus nyari kamu. Sampai lapor ke ayah. Antar dia balik. Balik kasih tahu tante ketiga, kalau ada lagi. Nggak akan. Yang putus bukan cuma tangan. Daripada jaga sampah kayak gini. Mending ikut seruan negara. Bikin anak kedua, balik kasih tahu mereka. Aku He Qianqi. Nunggu mereka datang rebut. Pacar kamu ini, apa yang beberapa hari lalu pergi ke rumah sakit itu ya? Susu apa ya? Dari kecil ikutin kamu, belakang terus muter-muter. Aduh nenek. Aku nggak mau nikah. Aku cuma mau ikutin kamu seumur hidup. Kamu bohongin aku ya? Mana ada cewek udah gede, tidak menikah ya? Nenek. Suking Yuan. Kami baru saja membicarakanmu loh, lalu kamu datang. Apa benar apa yang kamu bicarakan tentang aku dan Xiao Li? Aku dan Xiao Li ngobrol tentang... Nenek, bukan dia. Oh iya. Pikun sekali aku ini. Aku mau pasang bunga dulu ya. Kalian ngobrol saja. Xiao Li, apa kamu masih marah padaku karena masalah batu tinta itu? Tidak ada apa-apa. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Sebenarnya, Hichi NCI, orang seperti dia dari grup I. Aku tahu. Dia dari keluarga He, kerabat jauh yang miskin. Begitu katanya padamu. Iya. Dia bekerja di klub, tapi dia tidak memberitahuku karena dia merasa malu. Kamu, jangan bilang siapa-siapa ya, lelaki itu. Semua suka gengsi. Xiao Li, jangan sampai kamu dirpu Olena. Kamu terlalu polos. Saat ini, aku tidak ingin membahas hal ini. Panti pemulihan. Sekarang mereka membayar tahun depan. Sampai sekarang, aku belum punya uang untuk itu. Paman Jiang, kolektor barang antik terkenal. Kamu bisa jual apa saja, barang koleksinya. Kan jadi punya uang. Barang-barang itu sudah lama dijual sama Jiang Shunyuan. Mana mungkin sampai ke aku? Dia kan masih ninggalin 1 francs. Kamu langsung jual aja. Kok kamu tahu? Itu pamanmu. Pas lagi mabuk dia bilang. Brankas itu ada di Jiang Shunyuan. Meskipun papa sebelum meninggal memang kasih tahu kodenya sama aku. Jiang Shunyuan bakal semudah itu kasih brankasnya ke aku. Ini. Itu pamanmu. Coba aja gak ada salahnya. Ngandelin dia kasih ke aku. Mending aku ngandelin He Qianqi, presiden dari keluarga He. Sekarang aku pengen punya pacar yang kaya. Pinjemin aku uang banyak. Kalau bisa sampai aku kebanjiran uang. Tuan muda, nyonya, kayaknya bukan itu maksudnya. Ayo. Kakek pasti udah nunggu. Kak Qianqi. Aku pulang. Kok kamu di sini? Siapa yang suruh kamu datang? Aku kan pacarmu. Gak ada urusan juga. Bolehkan jenguk kakek? Xiao Li, kayaknya kamu ini banyak hal yang disembunyikan. He Qianqi. Kenapa nggak perkenalkan? Dia cuma teman biasa. Kak Qianqi, aku pacar kamu. Kenapa nggak bilang sama dia? Xiao Li, ayo kita pergi. He Qianqi. Kamu gimana? Dia sekarang gak ada hubungan sama aku. Nanti aku jelasin lagi sama kamu. Aku mau kamu jelasin sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Berani banget bicara sama Kak Qianqi. Lihat nggak? Edisi terbatas, kalung berlian. Cuma ada 3 di dunia. Kak Qianqi, semuanya dibeliin, dikasih ke aku, sama tas ini.
Tas kulit langka. Uang pun nggak bisa beli. Masa? Ini nggak bisa ngebuktiin. Kak Qianqi, cintanya sama aku. Wah, kamu hebat juga ya. Dia cuma beliin aku jam tangan 5 yuan. Nggak heran. Dia ngutang segitu banyak. Ternyata gara-gara kamu. Nggak mungkin. Kak Qianqi, masa bisa karena barang segini aja ngutang? Bener juga. Kayak kamu yang miskin gini. Emang nggak punya wawasan. Status Kak Qianqi, bilang aja kamu bakal kaya. Sudah. Siapa kamu? Xiao Li dari keluarga kami. Sudah jelas. Tidak perlu kamu ulangi. Kalau dia pakarmu, bawa dia pergi. Setelah ini, jangan datang lagi, mengganggu Xiao Li. Urusan aku dan Xiao Li. Tidak perlu kamu ikut campur. Playbi. Xiao Li. Kak Qianqi, antar aku ke rumah sakit. Kalau pusing pergi berobat, aku nggak bisa ngobatin. Kak Qianqi, dulu aku nolongin kamu. Sampai nggak punya anak. Kamu nggak boleh cuek sama aku. Sebaiknya kamu juga periksa psikolog. Penyakitmu nggak bisa diobatin di rumah sakit. Meng Jing. Ya, Antar dia pulang. Kak Qianqi, Nona Wu, tolong jaga diri. pergi sana. Kak King Yuan. Tolong bantu aku. Kasih ini ke dia. Aku nggak mau keluar. Jangan sedih. Sama pria kayak gitu, gak worth it. Aku ngerti. Terima kasih sudah membantu. Xiao Li buka pintu. Sekarang, aku beneran nggak ada hubungan sama dia. Xiao Li nggak mau ketemu kamu. Ini barangmu. Kembaliin ke kamu. Setelah ini, jangan ganggu Xiao Li lagi. He Zong. Daftar miliarder Anda. Beli ini untuk Li kecil. Jam Tianqian 5 dolar. Itu akan merusak orang. Nancy, jangan datang untuk menjeratnya. Aku bilang padamu. Li kecil membenci orang lain karena berbohong padanya. Tidak ada gunanya. Ayo pergi. Lalu bagaimana? Hari ini pintu ini. Aku sudah, biarkan saja. Dia Mister. Halo satu sama lain. President his group. Untuk angin, untuk hujan. Kenapa Dareng? Mempermalukan Karena kita. kau ingin, Li kecil meninggalkanku. Baru saja Wu Xiu. Saat ingin membongkar identitas saya, kenapa aku harus menyembunyikannya? Siapa yang akan membantumu menyembunyikannya? Biarkan aku menebak. Kau takut pada Li kecil. Setelah mengetahui identitas saya yang sebenarnya, akan lebih menyukaiku. Kau tidak berani bertaruh. Li kecil bukan kau. Bayangkan orang seperti itu. Jika bukan karena Anda. Aku sudah. Li kecil bersama. Jika dia menarik. Mengapa menunggu sampai sekarang? Sebaiknya kau berdoa agar Li kecil. Aku tidak pernah tahu. Identitas asli, bagaimanapun dalam kapasitas saya, mudah. Anda dapat membantunya, semua kesulitan. Saat itu kau akan tidak ada kesempatan lagi. Li kecil bukan yang kau pikirkan. Orang seperti itu. Saya yang lebih cocok untuknya. Nanti saya kasih kamu undangan pernikahan. Karena Tuan Su sangat percaya diri. Lebih baik biarkan saya masuk. Ayo bersaing secara adil. Tidak mungkin. Saya tidak akan memberi kamu kesempatan untuk menyakiti Xiao Li lagi. Hi Qianqi, Saya ada yang mau dibicarakan. Kamu orang luar, jangan mengganggu. kamu keluar. Kenapa kamu masuk? Su Qingyuan mana? Dia ada urusan dulu pergi. Xiao Li, yuk kita bicara. Barang-barang kamu saya kembalikan. Saya tidak ingin melihat kamu. Saya dengan wanita itu sudah putus lama. Barang yang saya beri dia, semua beli dulu. Saya tidak peduli. Apakah kamu kasih saya uang? Juga tidak peduli. Kamu kasih uang ke orang lain. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu pergi saja. Xiao Li, saya tahu salah. Kamu maafkan saya ya. Di sini. Sekali tertipu, selamanya tidak percaya. Kamu lepas. Kamu lepas. Apa sih? Kartu gaji saya. Jangan sentuh, nanti uang saya. Semua kamu yang urus. Masalah Wu Xiu, saya akan cari tahu, dan kasih kamu penjelasan. Baik. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Kalau kamu nggak bisa selesaikan, jangan balik lagi. Oh ya Tuan Yuda, aku sudah cek. Wu Xiu pulang ke Indonesia kali ini. Ada yang mentransfer 1 miliar. Dan uang itu berasal dari keluarga cabang sampingan. Perusahaan ekspor-impor. Lanjutkan penyelidikan, jangan sampai ketahuan. Tapi, belakangan ini Nona Wu selalu minta ketemu kamu. Orang-orang di keluarga sudah banyak yang tahu. Perlu aku atasi ini. Gak usah buru-buru. Suruh orang ngawasi dia. Baik. Kalau Nona Jiang. Ibu. Perlu. Aku jelaskan. Tunggu sampai selesai. Urusan Wu Xiu, aku akan jelaskan padanya. Kak Qianqi,
Aku cari kamu. Susah banget. Dia kok bisa datang? Kamu kan lupa. Dulu. Kasih aku kartu tambahan. Aku cuma belanja di depan. Dapat kartu kamar. Kasih tahu Ban. Tutup kartu tambahannya. Tuan Yura, Kamu pasti sudah dibutakan oleh wanita itu. Benar kan? Kakak Qianqi, kamu jadi sangat asing. Kita sudah lama putus. Jangan biarkan kenangan jadi menjijikan. Dia kan? Yang merayumu, iya kan? Apa dia lebih berpendidikan dariku? Apa dia lebih baik latar belakang keluarganya dariku? Memang dia tidak sebagus kamu. Tapi aku tetap menyukainya. Kakak Qianqi, Nona Wu. Waktu itu kartu tuan kita. Hanya saja dibekukan. Kamu langsung beralih. Ke Pelican orang lain. Saat dia paling membutuhkanmu. API yang kamu katakan. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk kembali lagi. aku hanya melakukan kesalahannya. Setiap wanita pasti lakukan. Dia tidak bisa memaafkanku sekali saja. Nona Wu. Tolong jaga dirimu. Priaku, tidak ada yang bisa merebut. Hi Qianqi, Bilang, siapa yang mengirimmu? Seorang wanita. Aku juga tidak tahu siapa dia. Kenapa dia mengirimmu untuk melawanku? Wanita itu memberiku sejumlah uang. Bilang Jiang Li mirpat perayanya. Berani sekali. Hi Qianqi, sudahlah. Laporkan saja ke polisi. Lukamu bagaimana? Aku lihat. Tidak apa-apa. Ayo. Xiao Li. Maaf. Aku tidak tahu. Wu Xiu akan melakukan itu. Rumah. Tidak ada pakaianmu lagi. Luka sudah dirawat. Kamu bisa pergi. Dulu di Los Angeles, dia pernah menyelamatkanku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi kamu tenang saja. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Kalau bukan karena jam tanganmu yang bernilai ratusan ribu, aku juga tidak akan menampungmu. Jam tangan sudah aku kembalikan padamu. Antara kita berdua. Selesai. Aku tidak percaya. Kalau kamu benar-benar cinta uang, sudah lama menjual jam tangan itu. Jangan menganggap terlalu mulia. Jangan usir aku. Aku ini takut miskin. Aku mengaku, dulu aku memang pernah menyukaimu, tapi tidak ada yang bilang menyukai seseorang harus bertanggung jawab sebelum kamu pergi. Tinggalkan saja di depan pintu. Jiang Li, aku tidak setuju putus. Tidak ada hubungannya denganku. Hi Qianqi. Maaf. Aku punya hal yang harus kulakukan. Keberadaanmu hanya akan menghalangi langkahku untuk membalas dendam orang tua. Kamu masih berani mencariku. Kenapa? Hi Qianqi sudah meninggalkanmu. Baru ingat paman ini. Hari ini datang untuk mengambil milik ayahku. Oh iya, dulu ayahmu membuat surat wasiat. Ingin memberikan brankas padamu. Tapi untungnya aku. Kamu masih terlalu muda. Paman khawatir. Kalau brankas ini jatuh ke tanganmu, jangan-jangan terjadi sesuatu. Kamu bilang, aku sebagai pamanmu. Bagaimana bisa tenang terhadap orang tuamu yang sudah meninggal? Sepertinya paman cukup perhatian padaku. Lalu, kamu tahu, dulu yang menabrak orang tuaku sampai meninggal. Dia sudah keluar dari penjara. Dia keluar atau tidak? Apa hubungannya denganku? Lalu kamu tahu tidak, di hari dia keluar dari penjara, ada yang mentransfer ke rekening banknya 5 juta yuan. Ini. Tidak tahu ya sudah, sebelum ayahku meninggal. Password brankasnya. Apa katamu? Kamu punya password brankasnya. Baik, sialan. Selama ini, Kalau paman tidak mau, ya sudah, biarkan saja barang itu terkunci di dalam brankas. Seumur hidup, pasrah saja. tunggu. Brankasnya bisa kuberikan padamu. Tapi, barang di dalam brankas. Aku mau ambil separuh. Tuan Jiang. Nafsu makanmu besar sekali. Kamu datang untuk apa? Tentu saja datang untuk mendukungmu. Kalian kan sudah putus. Ini salahku. Bikin Xiao Li marah. Gak akan terjadi lagi. Tuan Jiang akan mengembalikan barang-barang milik Jiang Li semuanya kepadanya. Benar kan? Ya. nggak salah deh. Kokoknya cuma nyimpen sampah di brankas. Cuma ini.
Nggak mungkin. Pasti kakakmu, sengaja. Sebelum meninggal, bilang ada harta karun, buat anak perempuannya. Menurutku, dia cuma bohong. Biar kamu yang ngurus anaknya. Ini semua barang yang aku pakai waktu kecil di mata orang tuaku. Lebih berharga dari apapun. Kamu ini beneran. Reinkarnasi sial. Dulu kalau bukan karena orang tua mau beliin kue ulang tahun. Nggak bakal tertabrak sampai mati. Ninggalin sampah ini. Kalau ini sampai tersebar, orang-orang pasti ngetawain keluarga kita. Nggak mungkin. Di sini nggak ada apa-apa. Aku nggak percaya. Benarkan, kamu dari dulu udah di sini. Nggak ada apa-apa. Selama ini kamu cuma ngetawain aku. Yang orang tua saya tinggalkan, termasuk rumah ini. Semuanya ada di tanganmu, bahkan jenazah orang tua saya. Kamu tidak membiarkan saya melakukan tatapan terakhir. Apa yang bisa saya ketahui? Bagaimana mungkin? Tidak ada apa-apa. Kakak. Kakak, kamu telah membuat saya sangat menderita. Zhang Li, segera kemas barang-barangmu dan keluar dari rumah ini. Keluar. Tampaknya, Mr. Jiang biasanya seperti ini, mengintimidasi Xiao Li. Bukan itu. Sebenarnya, bukan itu maksudnya. Jangan marah. Jangan terus memeluknya, dia tidak akan lari. Saya juga berpikir, orang tua saya akan meninggalkan banyak uang untuk saya. Banyak barang berharga. Tidak terpikir. Mereka sangat mencintaimu. Untuk Xiao Li, saya tidak bisa lagi menyembunyikan identitas saya. Hei Paman, apa yang terjadi? Keponakan, besok ada acara amal. Kakek, Mengyudes Hichi NCI, mewakili keluarga Hi untuk hadir. Bukan hanya acara amal biasa, kalau dia mau pergi biarkan saja. Bodoh, kenapa kamu tidak mengerti? Dia mewakili keluarga Hi. Apa artinya ini? Daftar pemimpin keluarga Hi. Kakek sudah mengeluarkanmu dari daftar. Kenapa sih? Sepertinya dalam permainan keluarga Hi ini, kamu sudah keluar. Kok kamu bisa datang? Nggak ada yang naksir ya? Kamu pikir kamu bumi ya? Semua orang harus berputar mengelilingimu. Gimana kabar si cewek matre itu? Kakak Qianqi sudah terpikat oleh wanita itu. Sampai kartu kreditku dia blokir. Ah, sepertinya dalam permainan keluarga kaya ini. Kamu juga sudah keluar. Kamu hebat. Sampai dipukuli kayak anjing terlantar. Kamu pikir kamu siapa? Sok ngatur-ngatur aku. Tunggu. Jangan marah dong. Kali ini, asal kamu bantu aku menjadi wanita Hi Qianqi, Jiang Li akan jadi milikmu. Masalah yang dulu. Setelah Senchi, Sang Gum minta maaf. Yang harus kamu minta maaf, bukan aku. Besok-besok, aku pasti datang langsung, minta maaf sama adik ipar. Gimana minum aja dulu. Semua dendam kita sudah selesai. Lawan aku. Hari ini aku bakal habisin kamu. AC-nya rusak ya. Kok panas banget. Cepetan. Efek obatnya bakal mulai. Lama banget sih. Kak Qianqi, kamu tetap memikat. Adik Xiu hari ini akan membuatmu menjadi pria sejatiku. Sepertinya kamu sangat menikmati melayani orang. Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Aku sangat menantikan penampilan kalian. Tuan Hi, akhirnya Anda datang. Selama ini Anda selalu berlaku rendah hati. Tidak disangka kali ini langsung datang sendiri. Jika tidak muncul, aku khawatir langit keluarga Hi akan berubah. Ah, saya Pa Yang begitu berani. Tapi kali ini Anda benar-benar datang tepat waktu. Sebentar lagi aku akan memperkenalkan seorang collector misterius. Ngomong-ngomong, kalian memang berjodoh. Benarkah? Aku sangat menantikan. Dia datang. Nona Jiang ini
adalah orang yang pernah kusebutkan. Kolektor misterius. Lebih baik melihat langsung daripada mendengar. Tuan ketujuh keluarga He. Sangat terkenal. Bagaimana? Apakah kalian kenal? Bisakah kita berbicara berdua sebentar? Baiklah. Silakan kalian ngobrol. Jika aku tidak salah lihat, ini adalah gaun Haute Couture Fea, satu-satunya di dunia. Sangat berharga. Tuan ketujuh keluarga He. Lulusan universitas ternama dunia. Siswa berprestasi. Hah, mana mungkin? Tuan He di acara seperti ini. Memakai jam tangan ini tidak pantas. Jadi begitu. Meng Jing, dia benar-benar wakil presiden He Group, bermain sebagai teknisi jual asuransi. Kamu memang hebat. Kamu masih berani bilang aku. Beli aku 3 yuan, 5 pasang kaos kaki. Warnanya luntur. Aku kira aku kena penyakit kulit. Kamu memang perhatian banget. Kamu masih numpang tinggal rumahku. Makan minum gratis. Kenapa kamu nggak bilang soal itu? Sekarang kamu harus minta maaf sambil berlutut. Kalau tidak, aku akan membuat terkenal di seluruh pesta. Sama-sama. Mari kita terkenal bersama. Kamu memang keras kepala. Beli lukisan, mending beli angin deh. Xiao Li, Hari ini, cuacanya bagus ya? Ya? Bagus, Keikemu ITU. Waktu itu, nggak apa-apa kan? kamu masih berani ngomong. Aku 2 hari nggak bisa turun dari tempat tidur. Aku juga nggak pakai tenaga banyak. Kamu masih pakai tenaga banyak lagi. Lain kali, aku akan lebih pelan. Jangan ikut aku. Bawa kaos murahanmu dari Pinduoduo. Pergi dari rumahku. siapa yang ikut kamu? Jalan ini punya kamu. Aku mau nyetir. Kembalikan. Aku sudah bikin gaya rambut selama 3 jam. Aku bakal melawanmu. Cheng Chen, cepat bantu. Bantu saya, Pak. Cheng Jin, ayo. Ayo pergi. Aku. Kamu penipu. Sehari-hari pakai kaos 9,11. Hati-hati. Produk abal-abal. Seluruh tubuhmu bisa luka. Hah, kamu kecewa ya? Aku udah suruh tukang jahit di rumah ganti bahan buat yang sama. Justru kamu bilang mobil sport mencemari lingkungan, naik sepeda sewaan, rendah karbon ramah lingkungan. Hati-hati kaki jadi besar. Kamu masih naik bus. Bilang kalau udah kaya, mau ganti mobil Wuling Hongguang, bisa muat banyak orang, bisa buat angkut rongsokan. Kalau kamu bisa terima rongsokan, aku ganti nama ikut kamu. Kamu jago acting. Kenapa kamu nggak jadi raja acting? Aku udah lama pengen jelasin ke kamu, cuma nggak ada kesempatan. Kesempatan. Kamu masih mau kesempatan apa? Aku resmi kasih tahu kamu. Kita putus. Aku yang kasih tahu kamu. Kembaliin. Brengsek. Naik mobil. Bikin kesel. Dia berani minta aku. Ini baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba ribut? Hikianci itu penipu besar. Dia adalah CEO dari grup He. Bilang aja dia sok-sokan. Udah kebiasaan sok-sokan. Kan kamu juga nggak kasih tahu dia soal identitasmu. Itu beda dong. Jiang Xunyuan, dia bisa menyamar sedalam itu. Kalau aku nggak sembunyikan identitasku, gimana aku bisa cari bukti dia yang nyakitin orang tuaku? Dia juga punya alasan. Paul kamu nolongin dia dulu. Dia hampir aja mati. Kamu tim siapa sih? Harusnya aku nggak nolongin dia. Dia kan cuma takut sama aku. Takut aku habisin duitnya. Dia ke mantan pacarnya. Berani ngeluarin duit jutaan. Giliran ke aku. Cuma kasih jam tangan 5 ribuan. Aku ini buta banget. Ini bukan marah. Ini cemburu. Kamu bilang dia, sebenarnya maksudnya apa? Tuan Yura, aku mana tahu. Ibu ini mikir apa? Aku nggak bisa nebak. Terus, dia juga baru tahu. Kalau kamu bohongin dia, pasti lagi kesel. Gimana kalau kamu yang duluan minta maaf? Dia juga nggak bohongin aku. Padahal dia kolektor antik yang kekayaannya miliaran, tapi bilangnya nggak punya duit. Dia bohongin kamu apa sih? Kamu makan pakai duit dia, pakai baju dia juga. Terus, baju yang bagusan aja, nggak pernah dibeliin. Lagian, dia hampir aja mati karena kamu. Dikasih wushiu, disuruh orang itu. Kamu ini siapa sih? Pacaran. Nggak gitu caranya. Kalau kamu masih keras kepala, awas digeser. Kutukin aku ya. Bonus bulan depan. Cari. Minta ke Jiang Li aja. Tuan muda. Kamu ini bapak-bapak. Kenapa sih? Kenapa ngambil langkah lagi? Tenkan aku belum lipas. Udahlah. Udah nggak main. Kamu lihat mau kalah. Langsung hancurin permainan. Siapa yang kalah? Jelas-jelas kamu. Terus ngambil langkah. Emang sama kamu, nggak bisa main gini. Benar-benar khawatir sama.
masa depan keluargamu. Jangan nggak terima. Cucu aku, terus-terusan dapat beasiswa S3. Kakek kayak kamu. Cucu kamu sekolah, sampai ke langit. Gak ada gunanya. Gak kayak cucu perempuan aku. Musik catur lukisan kaligrafi. Semua jago. Aku langsung panggil cucu aku. Cucu perempuan aku langsung datang. Bisa bawa. Pacarnya juga. Bikin kamu kesal. Tunggu aja. Setengah jam lagi. Siapa yang nggak panggil orang? Dia yang jadi cucu. Panggil ya panggil, siapa takut. Hikianchi, kamu penipu besar. Penipu besar, penipu besar, penipu besar. Xiaoqi, Kamu segera bawa. Pacar kamu. datang ke rumah perawatan untuk menemuiku. Nenek, Kenapa kamu datang sendiri? Bukan disuruh. Bawa pacar. orangnya tidak baik. Sudah putus. Kamu harus bilang sama aku. Aku suruh kamu bawa pacar. Untuk memberi aku muka. Nenek ini lagi sama siapa? Jangan dibahas. Masih perlu ada orang memberi kamu muka. Kakek di rumah perawatan itu. Main catur selalu mengulangi langkah. Dan jurang, hari ini biarkan dia. Kalah sampai benar-benar mengakui. Aku mau lihat siapa orang yang hebat ini. Bikin nenekku marah begitu. Dia itu. Kakek tua. Kyuku perempuanku. Cantik alami. Wajahnya seperti bunga. Ini cucuku. Tampan dan elegan. Berwibawa dan menarik. Kenapa kamu? Saat itu Wei Shufen berbuat onar. Anak muda inilah yang mengusirnya. Terima kasih ya. Sama-sama. Cucu perempuanku. Bagaimana penampilan dan karakternya? Bagus. Ayo nak. Makan camilan. Maken. Terima kasih. Camilan ini setiap 100 gram ada 320 kalori. Hati-hati gemuk. Resleting rock nggak bisa ditarik. Meskipun aku mati karena gemuk, kamu nggak bisa ngatur. Aku beli buat kakek. Lepasin aku mau makan. Nggak boleh makan. Ada apa? Kamu pelan-pelan sakit. Aku tiup ya. Kamu gigit di mana, sakit nggak? Xiaoqi, kamu temanin dia. Di ruang tamu, laci ada obat. Oh, Berhenti. Kamu ngapain? Aku mau lihat. Cucu perempuan aku gimana? Kamu nggak bisa lihat ya. Mereka berdua pasangan. Parentum, kamu ikut campur apa? belum balik lagi. Aku salah. Nggak berantem lagi ya. Mimpi. Aku salah. Nggak berantem lagi ya. Mimpi. Sakit, sakit, sakit. Sakit banget. Xiaoli, ini yang aku kumpulin baru-baru ini. Kamu nggak salah curiga. Jiang Xunyuan beneran ketemu. Kematian orang tua aku sama dia nggak bisa lepas. Ayah, sayangnya cuma ada foto. Tidak bisa dijadikan bukti. Dia kalau saja masih punya sedikit perasaan pada ayahku, dia tidak akan mengambil harta keluarga Jiang dan membiarkan aku serta nenek hidup seadanya di luar sana dan memaksaku menikah dengan Chen Xi. Ya, tapi jangan khawatir. Selama mereka bertemu, pasti akan menemukan bukti. Tuan muda sore ini ada rapat. Dan manajer MA ada di dalam. Tolak semuanya. Tidak masalah. Boleh bergabung? Kamu kenapa di sini? Kamu bilang ada urusan kemarin. Ternyata untuk menemuinya. Xiaoli, bersama dengannya. Dia hanya kerabat jauh dari grup He. Dia selalu menggunakan nama grup He untuk menipu orang. Hei, jangan sampai kamu dijual olehnya. Jiang Li sudah tahu. Lalu kenapa? Kamu saat bersama Xiaoli masih berhubungan dengan mantan pacarmu. Bagaimana? Sudah selesai? Tentu. Dia sekarang adalah wanita sepupuku dan tidak ada hubungan sama sekali denganku. Xiaoli, kamu dengar? Dia bisa saja menyerahkan mantan pacarnya ke tempat tidur pria lain. Kamu bersamanya. Dia juga akan melakukan hal yang sama padamu. Su Qingyuan, perhatikan ucapanmu. Aku nggak mau kena air kotor.
Justru kamu ini, teman baik selama lebih dari 20 tahun. Khawatir kalau kamu tahu identitasku, akan tergila-gila sama uang, dan gak nganggap dia. Makanya dia selalu gak mau kasih tahu yang sebenarnya. Bukan begitu. Xiao Li, aku beneran gak tahu identitasnya. Maaf ya, aku ke toilet dulu. Xiao Li. Maaf. Aku nggak sengaja. Nggak apa-apa, kamu juga nggak salah ngomong. Aku emang suka sama uang. Justru kamu. Selamat ya, menang lagi. Xiao Li. Salah kamu. Kamu janji nggak akan bilang. Orang egois kayak kamu, gak pantas sama dia. Ada apa sih? Lagi ngapain kalian berdua? Xiao Li, dia pura-pura. Iya, dia bisa ngindar. Tapi bukan berarti kamu boleh main tangan. Teman kamu itu tega banget. Kasihan gak sama aku? Iya, kasihan banget. Oh, Kamu masih aja pura-pura. King Yuan dari kecil nggak pernah berantem. Seberapa kuat dia mukul sampai kamu jatuh ke lantai. Xiao Li. Masih kamu yang paling mengerti aku. Dia cuma pura-pura. kena pukulanmu aku tahu. Xiao Li peduli sama aku. Itu udah cukup. King Yuan. Maaf, aku minta maaf atas namanya. Masalah orang tuaku. Aku sangat berterima kasih padamu. Untuk hal selanjutnya, aku bisa atasi sendiri. Kamu nggak perlu ikut campur. Kamu minta maaf atas namanya ke aku. Kamu yakin sama dia? Udah resmi jadian. Kita udah kenal. Lebih dari 20 tahun. Sejak kecil, aku suka sama kamu. Sampai sekarang aku masih mau sama kamu. Karena aku suka sama kamu. Tapi, aku ngerti, kamu nggak suka sama aku. Tapi kamu mau sama si brengsek ini. Ya udah. Jiang Li. Oke. Kedepannya, kamu jaga diri ya. Sekarang Jiang Li yakin. Jiang Shunyuan itu. Jadi, dia pasti bakal ngejar Jiang Shunyuan terus. Bukti masih kurang. Harus bawa semua bukti. Tentang Jiang Shunyuan sampai dia benar-benar jatuh. Barang antik Pak Jiang yang ada di kamu baru bisa muncul lagi. Kamu udah jadi ibu-ibu. Ngecat muka terus buat apa? Nggak malu apa? Perusahaan ditekan keluarga He. Juga bukan salahku. Jangan jadikan aku tempat pelampiasan Enra. Bagaimana kamu tahu soal ini? Aku tidak hanya tahu. Sopir yang menabrak orang tua Jiang Li sedang memerasmu. Aku juga tahu 17 tahun lalu. Sebelum mereka kecelakaan. Tiba-tiba ada 20 juta. Itu uang saudaramu. Uang untuk membeli nyawa. Jujur padaku. Soal ini, kamu sudah bilang ke siapa lagi? Beritahu aku kamu sudah bilang ke siapa? Sebenarnya sudah bilang ke siapa? Kamu minggir sana. Kamu pikir Jiang Li bisa kamu kendalikan. Hanya karena barang-barang di rumah itu, dia sudah mengobrak-abrik rumah. Sampai ke dasarnya. Kalau bukan karena aku. Dokumen-dokumen itu sudah ditemukannya. Bukannya sudah dibakar. Dokumen-dokumen itu ada di mana? Minggir. Dokumen-dokumen itu ada di tanganku. Kalau kamu berani macam-macam lagi, aku bikin kamu mati tak dikubur. Bagus. Sengat lebah yang paling beracun. Wanita yang paling kejam. Kalau bukan karena kamu, Kesin tidak akan begitu membenciku. Sampai tidak mengakui aku sebagai ibunya. Anakku yang malang. Keluarga Chen sekarang sudah jatuh miskin. Dia tetap tidak mau pulang. Seymour hijab dia. Memaafkanku? Semua ini, salahku juga. Kalau mau salahkan, ya salahkan Jiang Lisi, anak perempuan sialan itu. Oh iya. Tadi kan kamu bilang, kamu punya bukti kita. Dengerin aku. Selama kita punya bukti, kita bisa terus-terusan minta uang dari mereka. Aku Jiang Shunyuan masih bisa bangkit lagi. Aku punya kesempatan ini. Kamu percaya aku ya? Kalau kamu berani ganggu aku lagi, aku kasih tahu. Bukti semua ada di tanganku. Uangnya juga harus bagi dua. Kalau enggak, nggak usah bicara. Sayang, apapun yang kamu bilang aku setuju. Kalau kamu cuma mau tipu bukti itu, aku gak bakal maafin kamu. Sayang, aku sudah berkorban untuk keluarga ini. Kamu tahu kan? Kalau nggak kamu pukul aku saja. Kamu merah, kamu pukul aku. Sudah. Jiang Shunyuan. Barangnya belum dapat. Kamu masih berani ketemu aku. Aku punya sesuatu. Kamu pasti sangat tertarik. Kamu masih punya apa lagi? Barang bagus. Mungkin Jiang Li.
Gak mungkin. Dulu waktu ke rumah kamu, orang yang nyalain api bilang, semuanya sudah terbakar. Kamu bilang apa? Ternyata dulu rumah kita kebakaran. Kamu yang nyalain. Kamu ini, manusia tak punya hati. Kamu nyalain api di rumah kita. Sudah, Jiang Shunyuan. Walaupun aku yang lakukan. Bisa apa lagi? Kamu berani bawa bukti ini. Serian, apa yang tidak berani aku lakukan? Aku kasih tahu ya. Aku juga akan bawa kamu sebagai teman. Kalau kamu paham. Transfer ke aku. Masalah kita. Selesai sudah. 1 miliar. Aku cuma punya 10 juta. Kasih aku dokumen aslinya. 10 juta. Suzong, kamu anggap aku pengemis ya? Dulu kakakku menyerahkan semua barang berharga ke kamu. Kamu malah kasih aku 20 juta. Aku pikir-pikir malah menyesal. Kakak dan kakak iparku, 2 nyawa. 1 miliar bukan jumlah kecil. Sekarang aku tidak punya uang sebanyak itu. Kasih aku waktu. Baiklah. Aku kasih kamu 3 hari. Cuma 3 hari. Terima kasih ya. Kakakmu benar-benar sial. Dikerjain sama saudara sendiri dan teman baik. Seperti ini. Tapi, mati pun sudah cukup. Benar kata kamu istri. Su Ruolin. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan. Jiang Li, kamu masih merasa belum cukup menyakitiku ya? Mau apa kamu cari aku? Belakangan ini Chen Ji agak emosional ya. Kalau tidak, kenapa dia menutup diri? Seperti ini. Semua karena kamu. Duduklah. Aku bisa membuatnya menjual sahamnya kepadamu dengan harga aslinya. Begitu, Chen Ji di masa depan harus mendengarkan semua perintahmu. Apa kamu sebaik itu? Tentu saja tidak. Aku butuh kamu. Menukarnya dengan sesuatu dariku. Coba katakan. Di tangan ibumu, ada bukti pembunuhan orang tuaku. Kamu menyuruhku mengkhianati orang tuaku. Tidak mungkin. Meskipun aku sangat membenci mereka, tapi mereka juga demi kebaikanku. Membuat semua orang tunduk padamu. Atau ingin mati saja. Kamu yang memilih. Saham keluarga Chen yang aku beli. Tanpa persetujuanku kau sudah menjanjikannya pada orang Lalu lain. apa kau setuju atau tidak? Bagaimanapun juga itu orang tua kandungnya. Aku tidak yakin. Hak pilih ada di tangannya. Namun aku percaya sebagai putri Jiang Shunyuan, dia pasti tidak akan mengecewakanku. Maafkan aku. Aku berjanji mulai sekarang tidak akan berbohong padamu. Segalanya milikku. Termasuk diriku sendiri. Milikmu untuk digunakan. Enak saja. Berhenti. Kemana saja kamu? Apakah kamu juga ingin mengkhianatiku? Aku hanya pergi. Membeli sesuatu. Sudah sampai sejauh ini, Anda masih berpikir untuk membeli sesuatu. Saya Jaira. Hari ini, itu tergantung pada ayahmu. Itu tidak menyalahkan ayahku. Mereka semua adalah pelacur itu. Jiang Li. Apakah kamu di rumah Jiang? Dan juga saham. Menjual semuanya. Keluar dan selamatkan aku. Aku tidak mau hidup. Jangan mencoba melarikan diri. Telapak tanganku. Adalah membuat semua orang aku tunduk padamu. Masih hidup lebih baik daripada mati. Anda memilih sendiri. Oke kamu Jiang Shunyuan. Sebenarnya menggendongku di luar. Anak-anak sudah sangat tua. Aku akan membunuh itu cepat atau lambat. Esensi rubah. Ibu kau sudah berpikir sekarang. Konsekuensi dari masa lalu? Dia akan meninggalkan putranya. Masih akan meninggalkanmu. Ya? Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku pergi sekarang. Dia hanya akan bawa pulang. Ibu. Kau harus berpikir jernih. Anjing berhati serigala ini. Jiang Shunyuan ya. Untuk memperjuangkan putranya.
Aku bahkan memotong rahimnya. Dia menggendongku. Membi sekian spesies liar di luar. Aku sudah bilang, ayahku tidak bisa dipercaya. Bukan karena dia. Ada spesies liar di luar. Jangan bawa kita. Apakah itu di mata? Tapi Kesin, dia adalah ayahmu. Ini kalau tersebar, reputasi kamu juga bakal jelek. Lagi pula mama sudah tua begini. Siapa yang mau sama mama? Mama kalau kamu terus keras kepala. Sampai kapan? Sekarang Jiang Li. Dia sudah janji sama aku. Asal kita kasih dia buktinya. Dia bakal bagikan saham Chenzi ke aku. Nanti, Chenzi dia jangan cuma mau mukul aku. Bahkan mau sujud sama aku. Harus lihat muka aku. Halo Jiang Li. Barang yang kamu mau aku sudah dapat. Oke, kamu datang aja. Aku di rumah kontrakan. Tunggu. Hikianci harus ada di sini. Aku harus lihat dia. Baru aku kasih barangnya. Tenang aja. Dia ada. Oke, aku segera datang. Ayo. Halo, Kesin. Apa? Lepasin aku. Tolong. Jiang Kesin ada di tangan aku. Kalau mau selamatin dia, siapin 5 juta tunai. Dia punya orang tua, punya suami. Kamu gak minta uang tebusan sama mereka. Kenapa kamu pikir aku mau selamatin dia? Kamu bisa gak selamatin dia? Paling-paling aku bunuh dia. Kalau berani lapor polisi, tunggu aja ngurus mayatnya. Kamu. Jangan buru-buru. Aku bakal suruh orang cek. Jangan-jangan Wei ngomong sama Jiang Kesin buat nipu kamu. Mustahil. Dia tidak akan melakukan hal ini demi 5 juta. Hal seperti ini. Apakah kamu berniat menyelamatkannya sendiri? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Jangan pergi. Kamu pikir aku ingin menyelamatkannya? Ini satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam untuk orang tuaku. Apakah balas dendam begitu penting? Lebih penting dari nyawamu. Ya. Lebih penting dari nyawaku. Bagaimana? Apakah penculik sudah menelepon? Alamatnya masih ada waktu. Sudah dikirim. Nyonya sudah mengirimkannya. Ini malam hari. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Kami sudah siap. Uang tebusannya. Dia hanya menginginkan uang. Tidak akan menyakitiku. Aku bukan tidak punya apa-apa. Bunga kecil yang pernah dilihat. Kali ini. Anggap saja sebagai pengalaman. Tuan Yura, Anda tidak mencoba lagi membujuk Nyonya. Yang aku inginkan ada padanya. Dia pernah menunjukkannya padaku. Jadi kali ini aku harus pergi. Biarkan dia pergi. Siapapun yang menghalanginya. Dia akan membenci orang itu seumur hidup. Masih kamu. Mengerti aku. Meng Jing, apakah itu kamu? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Repot-repot, hanya untuk membuatku menyerah. Tidak mungkin. Dia pernah menipuku sekali. Dia tahu konsekuensinya. Nyonya, dengarkan aku menjelaskan. Tuan muda sudah menyelidiki. Yang menculik Jiang Kesin ini adalah seorang sopir truk yang baru keluar dari penjara. Dia juga pernah memeras Jiang Shunyuan, pernah memberinya uang. Lalu tidak ada kelanjutannya. Yang Master benar-benar takut padamu, sangat khawatir padamu. Makanya dia sendiri yang membawa uang tebusan. Dia di mana? Nyonya, saya benar-benar tidak bisa memberitahumu. Kalau tidak, Yang Master, hasty akan memetayan keki saya. Dia sedang dalam bahaya sekarang. Yang Master pernah berlatih, dia tidak apa-apa. Orang itu juga pembunuh orang tua saya. Makanya saya harus pergi. Nyonya, Anda sebaiknya pulang saja. Baik. Anda tidak mau bilang ya? Nyonya. Sekarang, saya akan menabrak mobil di depan. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika saya Nyonya, menabrak? saya benar-benar tidak bisa memberitahumu Nyonya. Masih ada 200 meter. Nyonya, saya benar-benar tidak bisa. Masih ada 100 meter. Nyonya, Anda benar-benar jangan buru-buru Nyonya. Jangan bicara. Tidak apa-apa kan? Sudah tahu itu kamu. Masih tidak menurut.
Sekarang bagaimana keadaannya? Bukannya mereka hanya mau uang. Saya ingin membantumu menangkap pembunuhnya, tapi tidak menyangka mereka masih ada 2 orang. Sudah jam berapa ini? Kamu masih pahlawan. Tenang saja. Jiang Kesin aku biarkan kabur. Dia aman. Siapa yang peduli dia hidup atau mati? Jangan mendekat. Xiao Li. He Qianqi, aku sangat takut padamu. Dua saudaraku ini, Sinyonya Ali Belladry. Tidak disangka kamu melukai salah satunya. Ada apa serang aku saja? Menggunakan wanita sebagai tameng. Apa gunanya? Aku memang tidak punya kemampuan. Kalau punya kemampuan, untuk apa aku menculik? Bukan karena pamannya yang bodoh itu memaksaku. Setiap kali minta uang, seperti pengemis, dikasih recehan saja. Kamu mau uang? Aku akan menyuruh orang mengirim 5 juta lagi. Lepaskan dia. Baiklah, tapi melukai saudaraku bagaimana hitungnya? Kamu pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Orang itu aku yang pukul. Serang aku saja. Aku tidak akan melawan. Kamu yang bilang, pukul dia, He Qianqi, pukul dengan keras, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. pukul, Lepaskan aku. pukul dengan keras, He Qianqi, ambil HP. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Nyonya, luka di leher Anda. Bagaimana kalau kita obati dulu? ini hanya lecet kecil. Tidak apa-apa. Anda tidak perlu khawatir. Luka kali ini tidak separah yang sebelumnya. Qianqi. Dia sering terluka. Tuan Muda di luar negeri pernah ikut pertarungan bebas. Kejuaraan. Dia pernah dapat sabuk emas. Dia ikut pertandingan. Tidak pernah terluka seberat ini. Tapi kali ini karena aku. Oh ya Nyonya. Jiang Kesin. Tinggal di kamar pasien lantai bawah. Dia ingin bertemu Anda. Bagaimana kalau Anda ke sana? Setelah operasi Tuan Muda selesai, saya akan telepon Anda. Baik. Anda harus langsung memberitahu saya. Baik. Kakak kamu baik-baik saja. Kenapa darahnya banyak sekali? Jangan berpura-pura dekat dengan saya di sini. Apa yang kamu mau? Kamu pikir saya peduli sama kamu? Saya takut kamu mati. Janji yang kamu berikan ke Tidak saya ada yang bisa penuhi. Saya orangnya jujur. Mungkin. Kamu pikir saya tidak tulus. Tapi saya tetap mau berterima kasih. Mungkin kamu tidak percaya. Tapi saat itu, saya bisa memikirkan satu-satunya yang bisa selamatkan saya. Hanya kamu. Dan ternyata benar. Ini yang kamu mau. Tunggu sebentar. Mama kamu ngapain? Dia kasih kamu saham nggak? Kamu langsung kasih dia bukti ini. Kalau nanti dia berubah pikiran, nggak kasih kamu gimana? Sejak aku ke rumah sakit, kamu terus suruh aku, cari Jiang Li. Kamu pernah peduli sama aku nggak? Aduh, Kesin. Mama cuma takut kamu ditipu. Sudah cukup. Non Jiang, ini Pak Meng yang suruh aku kasih ke kamu. Dia bilang Pak Hi udah tanda tangan, dan udah dinotaris. Ternyata waktu itu ketemu Kesin. Dia langsung bikin kontraknya. Halo. Mau tanya, pasien yang baru operasi mana? Maksudnya Pak Hi ya? Iya, Dia dipindah ke? terima kasih. Kenapa? Jangan-jangan Jiang nakalin kamu. Aku cari dia ah. Nggak kok. Cuma aku yang nakalin dia. Maaf ya Bu. Barusan karena situasinya mendesak. Jadi kami pindahin Tuan Muda ke kamar ini. Dan kami ke sini. Cuma buat cari tahu. Pengkhianat di Kilyargi. Luka Tuan Muda nggak separah itu kok. Ibu tenang aja. Ternyata khawatir sama aku. Gimana si Gao Sheng? Udah ditangkap. Dia ada di kamar bawah. Tapi, mungkin nggak bakal bangun lagi. Mati.
Tidak. Saat dia kabur, terjadi kecelakaan. Kepalanya terbentur, menjadi koma. Kecelakaan. Dan dia juga tidak punya uang untuk biaya operasi. Uang yang dia peras dari kita, secara hukum adalah milik kita. Harus dikembalikan kepada kita. Benar. 1000% benar. Apa yang kalian lakukan? Saya datang untuk melihat keponakan saya. Maaf Tuan Ketujuh baru saja menjalani operasi. Masih dalam keadaan koma, di ruang perawatan intensif. Tidak diizinkan untuk dikunjungi. Ekor rubah akhirnya terlihat. Kurang ajar. Kalian ini siapa? Saya pamannya yang keempat. Bahkan kalau ayahnya datang, tidak boleh masuk. Anda penuh dengan bakteri. Kalau Tuan Kicu terjadi sesuatu, kami tidak bisa bertanggung jawab. Hari ini saya pasti masuk. Jalan keluar darurat Mingge. Lepaskan saya. Kamu. Kalian ini berani sekali. Mengcheng, apakah kamu tidak mau mengurus? Lepaskan. Maaf Tuan He. Ini juga tugas mereka. Tugas mereka. Tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya datang untuk melihat Xiao Qi. Karena orang tuanya ada di luar negeri. Kalau dia sampai terjadi sesuatu, ada masalah. Saya sebagai adik, tidak bisa menjelaskan. Ngerti nggak? Ini nggak benar deh Pak He. Jangan main-main sama saya. Saya harus ketemu dia hari ini. Pak He, Anda ikut saya masuk. Semuanya akan jelas. Apa yang terjadi? Masih bisa nggak cari rumah sakit yang lebih jelek dari ini? Anda beneran nggak malu? Memeluk Kilyargehi. Kejadiannya mendadak. Ini rumah sakit terdekat. Besok, kami akan pindah Tuan Yuda ke rumah sakit yang lebih baik. Beneran nggak? Saya nggak berani kasih tahu Bapak. Dia lagi nggak sehat. Saya takut dia nggak kuat menerima pukulan seperti ini. Dan Anda juga tahu, kalau berita ini bocor, nggak baik buat semua orang. Tunang saya nggak akan bilang. Dengan segala cara, cari dokter terbaik untuk mengobatinya. Ya. Paki, Anda ini. Saya cuma mau coba dia. Kalau nggak bisa bantu, saya pulang dulu. Pastiin jagain dia baik-baik. Ya. Tolong ya. Saya cari dokter. Ambil obat dan perban. Tuan Yuda, mau denger nggak? Saran saya. Saran apa? Kalau saya jadi Anda, saya nggak akan. Sok jagoan apa? Jishi Cherhemyo. Sampai patah. Kalau aku jadi kamu, aku bakal teriak sekeras-kerasnya. Lalu menikmati perhatian dari nyonya. Apa aku tipe orang begitu? Kamu keluar dulu, jangan masuk. Jangan bergerak sembarangan. Aku akan obati lukamu. Sakit ya? Aku akan hati-hati. Sakit banget. Aku nggak sengaja. Aku akan lebih pelan. Aku belum sentuh lo. Kahi. Jiangli si gadis itu telah menemukan bukti. Aku pernah memberai Zhang Shunyuan. Bukti itu ada di rekam medis rumah sakit. Keluarga Hi sedang di masa kritis. Aku nggak bisa bantu kamu. Tapi dulu kan kamu. Kalau nggak lukanya, nggak bakal sampai mati. Kamu punya bukti. Jelas-jelas kamu koleksi teman baik. Membunuh untuk harta. Hal-hal yang kita lakukan selama ini. Kalau sampai ketahuan, bisa-bisa kerja di penjara seumur hidup. Kamu bisa lepas. Kan cuma kerja di penjara. 2 tahun. Aku akan urus surat izin rawat jalan. Tapi kalau aku keluar, reputasiku sudah hancur. Tenang saja. Selama aku pegang kendali keluarga Hi, kamu tetap lanjutkan tugasmu. Mari kita terus mengekspor ke luar negeri. Kamu masih punya kejayaan yang tak ada habisnya. Si Hi. Apa kamu sudah memikirkan jalan keluar? Dan menjadikan saya korban.
Kamu ini bagaimana sih? Tidakkah kamu memikirkan anak kesayanganmu? Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Kamu. Kakek. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Paman keempat yang membawa saya datang untuk melihatmu. Kamu masih berani menemuiku. Hei kek. Hikianci dia menyuruh orang mematahkan kakiku. Xiaoqi. Hampir mati hari itu. Dia kuma mematakan satu kakimu. Kakek. Apakah Xiaoqi sudah mati? Kaki saya ini benar-benar patah. Sisa hijab saya akan dihabiskan di kursi roda kakek. Kamu brengsek. Dia adikmu. Banyak sekali saudara. Mengapa kakek hanya melihat Hikianci? Dia saja yang berusaha. Kami juga berusaha. Tidakkah kakek melihatnya? Kamu berusaha membunuh adikmu. Jangan marah. Kakek. Semua ini paman keempat. Paman keempat yang menyuruh saya. Saya tidak berani. Benar-benar tidak berguna. Ayah. Xiaoqi dalam kondisi kritis. Tidak akan bertahan lama. Apa yang kamu lakukan pada Xiaoqi? Apa yang saya lakukan padanya? Kali ini benar-benar bukan saya yang melakukannya. Itu akibat ulahnya sendiri. Demi seorang wanita. Nyawanya pun melayang. Tidak seperti itu. Hizong. Ayahku tidak selemah itu. Badannya masih kuat kok. Kamu langsung bilang saja padanya. Xiaoqi akan mati. Kamu. Lao Yezi. Hizong. Cepat panggil dokter. Panggil dokter apa? Dia kebanyakan makan obat suplemen. Sudah tidak bisa diselamatkan. Dia kan ayahmu. Ayah. Di matanya sama sekali tidak ada aku. Anak ini. Meng Jing. Kamu harus sadar situasinya. Siapa yang akan jadi majikan barumu? Shen Xiao. Cepat panggil dokter. Sisi. S.I. Shu. Aku. Aku tadi dipaksa sama dia. Kamu juga tahu dia. Dia paisannya. Sangat tidak manusiawi dia. Si Shu. Keponakan yang baik. Kedepannya ikut aku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Si Xiao. Kamu tidak takut Lao Yeradzi bangun dan menghukummu. Meng Jing. Orang-orang yang mendukungku. Lebih dari separuh. Kedepannya aku yang berkuasa di Kilyargahi. Dia pakai jari kaki aja mikir. Harusnya tahu harus berdiri di pihak siapa. Berdiri di pihak siapa? Kalian ini berencana. Tidak menolong yang sekarat. Kunci kekuasaan itu. Apakah ada padamu? Kamu serahkan. Aku akan selamatkan dia. Jika aku tidak memberikannya. Jangan salahkan aku kalau kejam. Hi Shenohi. Jangan terlalu senang dulu. Lihat ke belakangmu. Mungkin akan mengecewakan paman keempat. Xiaoqi. Aku baik-baik saja. Kakek tidak percaya. Kamu akan menyakitiku. Jadi dia menyuruhku berbaring di rumah sakit setengah bulan. Menunggu kamu jatuh ke dalam perangkap. Lagi pula kakek. Tidak akan bangun lagi. Kamu sendirian tidak bisa berbuat banyak. Keluarga Hi tetap milikku. Untuk Hikianci. Jangan terlalu sombong dulu. Lao Si. Kamu sangat mengecewakanku. Ayah. Aku untuk keluarga Hi. Bekerja keras sampai habis tenaga. Anda dan Xiaoqi. Satu pura-pura sakit. Mendesain untuk menyakitiku. Kamu dan Surwolin bekerja sama dari dalam dan luar. Merencanakan untuk menggunakan perusahaan ekspor. Mengirim harta negara ke luar negeri. Benar-benar gila. Hikian Cao. Hampir membunuhmu. Tapi mematahkan kakinya. Aku cuma berdagang sedikit barang. Aku menyakiti siapa? Rekan baikmu, Surwolin menyediakan. Selama ini kalian satu terkenal. Satu bekerja keras. Untuk uang tidak peduli cara. Paman keempat makanlah pelan-pelan. Mau makan berapa? Aku print berapa banyak untukmu. Bukan cuma daftar doang kan. Salah kamu nge-push Surwolin. Terlalu keras. Dia udah nyerah diri. Ayah. Tolongin aku dong ayah. Aku gak punya anak kayak kamu. Ayah. Kenapa di hatimu cuma ada Hikianci si cucu itu? Kamu nyalahin aku gak ngajarin kamu bener. Hari ini aku sebagai ayahmu. Akan ngajarin kamu lagi. Laki-laki. Harus berani.
Kapan kamu kasih tahu nenek tentang kita? Kasih aku status dong. Nanti ketemu nenek. Jangan bilangin dia tentang orang tuaku. Dia udah lupa. Aku gak mau dia sedih. Ngerti? Jangan alihkan topik. Aku mau jadi resmi. Kak Qianqi, aku hamil. Jangan kakak mulu. Bikin mual aja. Hamil. Cari bapaknya. Cari Qianqi kita. Gak ada gunanya. Kak Qianqi, Qian Chao cuma bisa duduk di kursi roda. Gak bisa ngurusin aku. Kalau aku gak salah ingat, kamu buat nyelamatin Qianqi. Rahimmu diangkat. Kenapa sekarang hamil lagi? Jadi, yang dibilang bantuan nyawa itu, dari awal sampai akhir gak benar semuanya. Kamu ngomong sembarangan. Jangan bikin ribut. Nak, pergi cari nenek dulu. Aku segera menyusul. Jangan keterlaluan ya. Ya, Kak Qianqi. Dulu, aku terlalu mencintaimu. Sampai hilang akal. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu sekarang, tolong aku sekali lagi saja. kamu tanpa sepengetahuanku. Mengambil uang dari kartu tambanganku, menarik uang tunai. Jumlahnya mencapai puluhan juta. Bagian hukum akan menghubungimu. Ngomong-ngomong, kamu menyuruh orang menuliskan tesisku. Pemalsuan akademik. Merampas hasil penelitian orang lain. Semua ini sudah dikirim ke sekolah melalui email. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin. Aku akan berhenti. Kak Qianqi, Aku akan mengembalikan semua yang aku berusaha sampai lunas. Suka ini. Beli. Aku tidak melihat ini. Boleh ya sayang. Nak, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu memperlakukan ayahmu seperti ini? Kan kamu punya tangan dan kaki. Tidak bisa membersihkan sendiri. ya, harus aku yang membersihkan sendiri. Ada hubungannya apa dengan kalian? Lihat APA. Ini istriku. Istri ya istri. Suara keras-keras kenapa? Ada hubungannya apa dengan kalian? Pergi. Gila. Lihat apa? Cepat pergi. Baik, baik, baik. Hari ini kamu tampil dengan baik. Pulanglah. Tidak perlu berlutut di atas papan cuci lagi. Iya. Apaan sih yang kamu lakukan? Jangan-jangan kamu mau melamarku ya? Kalau melamar pasti pilih tempat yang romantis dong. Buka dan lihatlah. Loh. Bukankah ini toples, tempat gula di rumahku waktu kecil? Coba lihat lebih teliti. Pantas saja Su Qingyuan membahas hal itu berkali-kali secara tidak langsung. Christie S pernah melelang satu dengan harga 3 miliar dolar as. Langka meskipun ada harganya. Bagaimana bisa kamu mendapatkannya? Aku tahu kenapa. Kamu tinggal di sini terus. Sebelum rumah keluargamu dirobohkan. Rumah itu memang di sini. Aku menemukannya berdasarkan peta harta karun ini. Aku menemukannya. Nih, dulu ayahku bermain game pencarian harta bersamaku saat masih kecil. Jiang Li. Maukah kamu menikah denganku? Hem. Kamu. Jangan-jangan kamu serius mau melamar cuma pakai ini. Kamu terlalu pelit. Jiang Li. Maukah kamu menikah denganku?